Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S.H. Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 81. Mahisa Agni dan Witantra saling berpandangan sejenak. Kemudian Mahisa Agni pun berkata, "Terima kasih Kisanak. Semoga untuk selanjutnya warung ini akan menjadi bertambah rembaka." "Doakan saja," jawab pemilik warung itu. Mahisa Agni dan Witantra kemudian meninggalkan warung itu. Sebenarnya bahwa mereka tidak perlu membayarkan makanan dan minuman dari warung itu, meskipun seandainya mereka harus membayar 2-3 kali lipat, maka mereka tidak akan merasa keberatan. Sejenak kemudian maka kedua orang itu pun telah berjalan menyusuri jalan bulak yang menuju ke padukuhan sebelah. Di sebelah menyebelah tampak tanaman yang berwarna segar. Hijau bercahaya terkena sinar matahari. Namun langkah keduanya itu pun tertegun ketika mereka melihat dua orang bertongkat yang mereka ketemukan di dalam warung itu berdiri di bawah sebatang pohon randu. Agaknya mereka memang sedang menunggu. "Berhati-hatilah," berkata Witantra. "Aku memang merasa curiga kepada keduanya." "Apakah yang mereka kehendaki?" desis Mahisa Agni. "Satu-satunya sebab ialah karena kau juga membawa tongkat seperti mereka. Mungkin mereka ingin menelusuri apakah kita mempunyai alas ilmu yang sama meskipun dalam perkembangan menjadi berbeda." Witantra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kita adalah pengembara yang bodoh dan tidak berilmu." Mahisa Agni tersenyum. Namun ia tidak menjawab lagi. Dengan jantung yang berdebaran, maka kedua orang itu berjalan semakin dekat dengan kedua orang yang menunggu di pinggir jalan itu. Namun keduanya justru menjadi heran. Ternyata kedua orang itu tidak berbuat apa-apa. Ketika Mahisa Agni dan Witantra berjalan di hadapan mereka, salah seorang di antara mereka menyapa. "Heh, bukankah kalian adalah orang yang kami jumpai di warung itu?" "Iya," jawab Mahisa Agni. "Kalian mau kemana?" bertanya orang itu. "Kami tidak mempunyai tujuan," jawab Mahisa Agni. Keduanya itu memperhatikan lagi ketika Mahisa Agni dan Witantra berjalan menjauh menyusuri jalan bulak itu. "Kita salah duga," berkata Witantra. "Iya," jawab Mahisa Agni. "Tetapi justru karena itu, mereka menjadi semakin menarik perhatian. Mungkin kita masih akan bertemu lagi. Mereka berada di tempat ini secara khusus," berkata Witantra kemudian. "Bukanlah tempat ini sudah terlalu dekat dengan kota raja?" Mahisa Agni mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya kedua orang itu masih berada di tempatnya. Namun Mahisa Agni dan Witantra tidak berminat lagi untuk memperhatikan mereka pada saat itu. Namun keduanya seakan-akan mempunyai satu keyakinan bahwa pada suatu saat mereka akan dapat bertemu lagi. Namun jantung Mahisa Agni dan Witantra menjadi berdebar-debar ketika mereka kemudian bertemu dengan dua orang lain lagi. Setelah mereka berjalan agak jauh, ternyata mereka telah bertemu lagi dengan dua orang yang juga bersenjata tongkat panjang. "Kita bertemu lagi dengan orang-orang bertongkat," berkata Witantra. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Bahkan kemudian ia berdesis. Seorang di antara mereka bertubuh kecil. Orang itu mempunyai ciri-ciri sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Bungalan dan kedua adiknya. Witantra mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Aku kira memang orang itulah yang dimaksud. Mudah-mudahan orang itu tidak memancing persoalan sehingga kami harus berbuat sesuatu," berkata Mahisa Agni. Witantra tidak menjawab. Tetapi ia memang menjadi sangat berhati-hati. Sejak semula ia memang sudah sangat tertarik kepada orang yang diceritakan oleh Mahisa Bungalan dan kedua adiknya. Kedua orang itu pun ternyata telah tertarik pula kepada Mahisa Agni dan Witantra. Bahkan keduanya ternyata ingin mengetahui serba sedikit dengan dua orang yang juga bertongkat meskipun tongkatnya berbeda dengan tongkat yang dibawanya. Ketika jarak mereka menjadi semakin dekat, maka kedua orang bertongkat itu telah dengan sengaja menyongsong langkah-langkah Mahisa Agni dan Witantra. Beberapa langkah di hadapan mereka maka kedua orang bertongkat itu pun telah berhenti. Sejenak kedua orang itu mengamati tongkat yang dibawa oleh Mahisa Agni dan Witantra. Dengan nada datar orang yang bertubuh kecil itu bertanya, "Kisanak, siapakah kalian berdua yang juga bersenjata tongkat?" Mahisa Agni dan Witantra saling berpandangan sejenak. Dengan wajah tegang Mahisa Agni menjawab,
Kami sama sekali tidak bersenjata. Tongkat ini adalah sekedar untuk menopang tubuh kami yang sudah tua. Kami memotong dahan kayu yang ada di halaman. Itu saja. Bagaimana jika tongkat kalian kami tukar dengan tongkat kami? Bertanya orang itu. Tongkat kami lebih baik dari tongkat kalian. Baik dari segi wujudnya, maupun dari manfaatnya. Mahisa Agni termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia melangkah maju sambil tersenyum. Terima kasih Kisanak. Terima kasih. Tetapi Mahisa Agni terkejut ketika orang itu membentaknya. Gila. Seandainya saja. Hanya seandainya. Mahisa Agni dengan serta-merta melangkah surut. Dengan kecewa ia berkata. Jadi Kisanak tidak bersungguh-sungguh? Kau memang dungu, bentak orang yang bertubuh kecil. Kau sangka kami dapat melepaskan tongkat kami begitu saja. Tetapi bukankah, menurut pendengaran telingaku, Kisanak minta tongkat kita dipertukarkan, bertanya Mahisa Agni. Sekali lagi kau sebut, aku patahkan batang lehermu dengan tongkatku ini, bentak yang seorang. Mahisa Agni pun bergeser semakin menjauh. Wajahnya nampak ketakutan. Sementara Witantra pun melangkah surut pula. Sementara itu, orang bertongkat itu pun bertanya. Jadi tongkat kalian bukan merupakan senjata? Tidak Kisanak. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak pernah membawa senjata karena aku tidak dapat mempergunakannya. Sementara itu aku tidak pernah mempunyai persoalan dengan siapapun juga, sehingga aku kira, aku dan saudaraku ini tidak memerlukan senjata apapun juga, jawab Mahisa Agni. Bagaimanakah jika kalian bertemu dengan orang jahat yang ingin merampas semua milik yang kau bawa? Bertanya orang bertubuh kecil itu. Aku tidak membawa apa-apa. Jika ada orang yang ingin merampas apa yang kami bawa, maka kami tidak akan berkeberatan, jawab Mahisa Agni. Kedua orang itu masih mengamati Mahisa Agni dan Witantra, namun kemudian orang bertubuh kecil itu berkata. Pergilah. Jangan bertemu aku lagi. Mungkin sikapku lain kali agak berbeda. Terima kasih Kisanak, jawab Mahisa Agni. Tetapi ia masih bertanya. Tetapi siapakah Kisanak berdua ini? Buat apa kau bertanya, jawab orang bertubuh kecil itu. Sebut saja nama kami sekehendak hatimu. Bagi kami tidak ada bedanya sama sekali. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Ia tidak bertanya lagi. Tetapi bersama Witantra ia pun kemudian meninggalkan kedua orang bersenjata tongkat yang masih berdiri termangu-mangu itu. Beberapa langkah kemudian barulah Mahisa Agni berkata. Nampaknya kedua orang ini seperguruan dengan kedua orang yang kita temui lebih dahulu. Tetapi menarik sekali bahwa mereka telah berkumpul di sini. Tentu ada satu keperluan dari perguruan mereka dengan daerah ini, ternyata beberapa orang di antara mereka telah berkumpul. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, apakah kita perlu mengamati mereka? Untuk sementara belum. Sebaiknya kita pergi saja ke Kediri. Kita mencoba melihat, apakah benar cahaya yang memancar dari benda yang sangat berharga itu nampak di atas gedung perbendaharaan. Witantra mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan pergi ke Kediri. Namun pada saat yang lain kita akan dapat kembali lewat tempat ini. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Jawabnya, ya. Kita memang ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang-orang bertongkat itu. Dengan demikian maka Mahisa Agni dan Witantra telah melanjutkan perjalanan mereka. Mereka ternyata akan langsung pergi ke Kediri untuk melihat cahaya teja yang memancar dari benda yang paling berharga itu. Sementara itu, kedua orang yang bersenjata tongkat itu pun telah meneruskan perjalanan mereka pula. Ternyata kedua orang itu memang sudah berjanji untuk bertemu dengan kedua orang yang telah menunggu di bawah pohon randu itu. Ternyata bahwa ketika keempat orang itu bertemu dan saling berbincang, mereka telah menyebut-nyebut dua orang yang juga bertongkat yang lewat di jalan itu pula. Pengembara yang malas itu, berkata salah seorang dari kedua orang bertongkat yang bertemu dengan Mahisa Agni di warung. Aku kira tongkat itu merupakan senjata mereka, berkata orang yang bertubuh kecil. Aku telah mengujinya. Ketika aku berkata bahwa aku minta tongkatnya aku tukar, ternyata dengan serta-merta mereka memberikannya. Kawan-kawannya tertawa. Katanya,
Untunglah bahwa mereka tidak menuntut untuk melakukan tukar-menukar itu. Gila. Ia tidak akan melakukannya, berkata orang bertubuh kecil itu. Aku akan dapat membungkamnya. Yang lain mengangguk-angguk. Orang bertubuh kecil itu memang akan dapat melakukannya apa saja yang dikatakannya. Sementara itu, maka orang bertubuh kecil itu pun kemudian berkata, jadi, apakah yang akan kita lakukan kemudian? Sampai sekarang memang belum diketemukan seekor kerbau dungkul berkulit bule, jawab seorang kawannya. Orang bertubuh kecil itu mengangguk-angguk. Tetapi katanya, aku minta terlalu sulit. Seharusnya aku minta seekor kerbau dungkul saja, sehingga peti dari perak itu akan segera siap. Dengan demikian, di mana mahkota itu disimpan di dalam gedung perbendaharaan akan segera dapat diketahui. Seorang di antara kita yang paling mungkin untuk memasuki gedung perbendaharaan tidak dapat melihat cahaya teja yang memancar dari benda itu. Sebaliknya, aku yang mampu melihatnya, tidak memiliki alas kemampuan untuk memasuki gedung perbendaharaan itu. Bukankah kalian dapat pergi bersama-sama, berkata salah seorang kawannya. Memang mungkin. Tetapi jika ada cahaya yang mirip memancar dari satu dua pusaka yang lain dan sangat sulit untuk membedakannya, maka kita akan segera mengetahui di mana mahkota itu disimpan, sehingga kita tidak usah memilikinya lagi. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka bertanya, jika ada cahaya itu, maka bukanlah kau sudah melihatnya? Ya. Dari gedung perbendaharaan terpancar beberapa jenis cahaya. Bahkan ada yang sangat mirip, meskipun hanya pada saat-saat tertentu. Namun itu akan dapat membingungkan. Karena itu, seandainya aku tidak dapat pergi, maka seorang di antara kita yang memiliki kemampuan untuk memasuki gedung itu akan dengan segera mengetahui di manakah mahkota itu disimpan. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Sementara itu salah seorang yang lain berkata, bagaimana mungkin kau dapat menipu Pangeran Singanarpada yang memiliki nama yang besar? Bukan saja karena ilmunya yang tinggi, tetapi juga karena kecerdikannya yang tidak dapat diatasi oleh Pangeran Kuda Permati. Orang bertubuh kecil itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku yakin bahwa ilmuku tidak akan melampaui ilmu Pangeran Singanarpada. Tetapi ia adalah seorang kesatria yang tidak pernah terpikir di dalam benaknya untuk menipu orang lain. Karena itu, maka ia mempunyai anggapan demikian pula terhadap orang lain yang belum terbukti pernah menipunya. Karena itu menghadapi sikap yang licik, Pangeran Singanarpada agaknya menjadi lengah. Kawan-kawan orang bertubuh kecil itu tertawa. Katanya, jadi kau menyadari bahwa yang kau lakukan itu adalah satu langkah yang licik? Jika kita tidak berbuat licik, mana mungkin kita akan berhasil menguasai sesuatu yang sangat berharga itu? Betapapun besarnya perguruan kita, namun kita bukanlah terah keraton. Isi dari perguruan kita memang bukan apa-apa dibanding dengan kekuatan Kediri. Karena itu, maka kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasi kelemahan kita. Mudah-mudahan kita berhasil, karena ternyata Pangeran Singanarpada telah memerintahkan orang-orangnya untuk mencari apa yang aku katakan. Paui ilmu Pangeran Singanarpada. Jika saja pada saat pusaka itu dibawa oleh Pangeran Singanarpada kita sempat berkumpul, berkata salah seorang dari mereka. Jika kita hanya berempat ini, maka kita tentu akan gagal, berkata orang bertubuh kecil. Kekuatan mereka, 4 orang yang membawa pusaka itu lebih besar dari kita berempat. Kecuali jika kita sempat menyampaikannya kepada guru dan beberapa kawan kita yang lain. Yang lain mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Segalanya terserah kepadamu. Kau adalah orang tertua di antara saudara-saudara kita seperguruan. Jika tidak ada guru, maka kata-katamulah yang kami jadikan pegangan. Baiklah, berkata orang bertubuh kecil itu. Kita harus mengamati terus, apakah Pangeran Singanarpada sudah berhasil mendapatkan seekor kerbau dungkul berkulit bule. Jika sudah maka akan kita perhitungkan, bahwa peti itu akan segera siap. Dan kita akan dengan mudah mengambilnya di gedung perbendaharaan dengan cara sebagaimana pernah terjadi. Ketika orang yang pernah mengambilnya lebih dahulu sudah tidak ada, maka mereka tentu tidak akan mengira, bahwa cara itu akan terulang oleh orang lain. Tetapi bukanlah kita masih harus menunggu, berkata salah seorang di antara mereka. Tentu. Setelah benda itu ada di tangan kita pun, kita akan menunggu. Kita tidak tahu pasti apa yang kelak akan terjadi.
Tetapi api perjuangan yang pernah dinyalakan oleh beberapa orang Kediri berurutan, akan menyala terus. Yang terakhir kebetulan adalah Pangeran Kuda Permati. Namun sementara itu orang-orang di luar istana seperti kita bukannya tidak mempunyai kewajiban yang sama. Bahkan dengan benda keramat yang menjadi tempat bersemayamnya wahyu keraton itu, maka tidak mustahil bahwa yang kecil seperti kita akan dapat memegang pimpinan pemerintahan sebagaimana pernah ditunjukkan kenyataannya oleh seorang terbuang di padang karautan yang bernama Ken Arok, yang telah membangunkan Singasari dan menempatkan Kediri di bawah pengaruh Singasari itu. Jawab orang bertubuh kecil itu. Saudara-saudara seperguruannya hanya mengangguk-angguk saja. Namun kemudian katanya, tetapi tidak baik kita berkumpul dengan ciri senjata kita yang memang agak menyolok ini. Kita sebaiknya berpisah. Jika kita bertemu seperti ini, maka kita tidak usah membawa jenis senjata yang menarik perhatian Mi. Saudara-saudara seperguruannya mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka tiba-tiba saja bertanya, bagaimana pendapat kalian dengan kedua orang bertongkat yang lewat di jalan ini? Tetapi seorang yang lain menyahut, mereka benar-benar pengembara. Kita tidak perlu menghiraukannya. Ya, jawab yang seorang lagi. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka perlu diperhatikan. Dua orang yang sudah tua itu tentu dua orang yang kesepian karena tidak mempunyai sanak kadang. Keempat orang itu sependapat bahwa dua orang bertongkat yang sudah terlalu tua itu memang bukan orang yang dapat dianggap berbahaya. Sejenak kemudian maka keempat orang itu pun telah berpisah, masing-masing berdua dengan tujuan yang tidak sama. Namun mereka ternyata tidak akan meninggalkan tempat itu terlalu jauh. Mereka akan selalu berusaha mendengar kabar, apakah Kediri telah mendapatkan seekor kerbau sebagaimana dikehendaki oleh Pangeran Singanarpada. Tetapi Pangeran Singanarpada sendiri tidak pernah merasa gelisah karena kesulitannya untuk menemukan kerbau dungkul berkulit bule. Ia menekankan kepada kesiagaan yang tinggi atas para pengawal gedung perbendaharaan. Meskipun demikian bukan berarti bahwa Pangeran Singanarpada menghentikan usahanya untuk mendapatkan seekor kerbau sebagaimana yang disebut oleh seseorang yang mengaku bernama Ki Ajar Wantingan. Tetapi menurut pendapat Pangeran Singanarpada, adalah tidak mutlak bahwa yang dicarinya itu akan dapat mengamankan pusaka yang sangat berharga. Yang akan terjadi hanyalah sekedar usaha agar mahkota itu tidak selalu menarik perhatian bagi orang-orang yang memiliki ketajaman penglihatan atas cahaya yang memancar dari benda-benda yang keramat. Namun memang sebenarnya lah Pangeran Singanarpada tidak menaruh kecurigaan sama sekali kepada Ki Ajar Wantingan, meskipun Mahisa Bungalan agak bersikap lain. Sementara itu, Mahisa Agni dan Witantra telah berada di dalam kota raja pula. Pada satu malam, mereka telah memerlukan untuk melihat dari luar dinding istana, apakah benar ada cahaya teja yang memancar dari benda-benda keramat di dalam gedung perbendaharaan. Ketika keduanya menyaksikan sendiri, maka Witantra pun berkata, ternyata yang dikatakan oleh Mahisa Bungalan dan kedua adiknya itu benar. Mahisa Agni yang juga melihat cahaya itu pun mengangguk-angguk. Katanya, memang menarik perhatian bagi mereka yang dapat menyaksikannya. Tetapi tentu bukan hanya sekarang. Itulah sebabnya maka seseorang telah menggerakkan beberapa tataran untuk melakukan perlawanan terhadap Singasari. Yang terakhir adalah Pangeran Kuda Permati dan Pangeran Lembu Sabdata yang tertawan dalam keadaan kurang lengkap kesadarannya itu, jawab Witantra. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya kemudian, sebaiknya kita tinggal untuk sementara sambil mengamati, apakah sebenarnya masih ada sisa-sisa sikap dari Pangeran Kuda Permati di Kediri. Sementara itu, kita juga ingin mendengar apakah Pangeran Singanarpada sudah menemukan seekor kerbau sebagaimana dikehendaki. Ya. Tetapi orang-orang bertongkat itu sangat menarik perhatian, jawab Witantra. Sayang, bahwa kita tidak mempunyai tempat untuk tinggal di Kediri. Kita dapat berada di mana saja, desis Mahisa Agni. Witantra mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tetapi akan lebih baik bagi kita jika kita mempunyai landasan di Kediri. Kita pernah berada di Kediri. Apakah tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang pernah kita kenal yang akan dapat membantu kita, desis Mahisa Agni. Soalnya adalah, siapa di antara mereka yang dapat kita percaya? Setelah beberapa lama kita tidak pernah membuat hubungan dengan mereka, tentu kita memerlukan waktu untuk mengingat-ingat, sahut Witantra. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya, kita tidak tergesa-gesa.
Kita masih mempunyai waktu cukup untuk menemukan seseorang yang kita kehendaki. Jika pada saatnya peti itu siap dan ternyata cahaya itu masih dapat kita lihat, maka orang yang menganjurkan untuk membuat peti perak itu tentu mempunyai maksud tersendiri. Ya. Dan kita patut menilai maksud itu, berkata Witantra kemudian. Demikianlah kedua orang tua itu telah bertekad untuk tinggal beberapa lama di Kediri. Sebelum mereka menemukan tempat yang layak bagi landasan rencana mereka, maka mereka akan berada di mana saja. Sebagai dua orang pengembara sejati, kita tidak akan tergantung kepada tempat. Dari sehari, maka kedua orang itu memang berusaha untuk dapat berhubungan dengan seseorang yang dikenalnya dengan baik. Bukan seorang pangeran. Bukan pula seorang tumenggung. Tetapi justru seorang pekatik yang pernah berada di istana Mahisa Agni pada saat ia memegang kuasa Singasari di Kediri. Pekatik yang juga sudah tua itu terkejut sekali ketika ia menyadari bahwa orang yang datang kepadanya itu adalah Mahisa Agni dan Witantra. Dua orang yang pernah dikenalnya sebagai dua orang pejabat tertinggi Singasari di Kediri. Bahkan yang kuasanya berada di sisi Sri Baginda pada waktu itu. Namun yang kedudukan itu kemudian telah dihapuskan ketika Singasari telah menganggap bahwa Kediri sudah dapat sepenuhnya dipercaya. Sudahlah, berkata Mahisa Agni. Kami datang tidak dalam jabatan kami. Tetapi kami adalah pengembara yang singgah untuk mencari air. Ah, desis pekatik itu. Jangan begitu. Tuanku berdua dapat singgah di istana. Tidak, jawab Mahisa Agni dengan serta-merta. Lalu katanya. Aku memang sedang dalam penyamaran. Oh, pekatik itu termangu-mangu. Aku sedang bermain-main dengan satu persoalan yang ingin kami pecahkan, berkata Mahisa Agni. Karena itu, aku memerlukan bantuanmu. Aku ingin berada di rumah ini sebagai saudaramu. Bagaimana mungkin tuanku berdua berada di rumahku yang kecil dan kotor ini, desis pekatik itu. Ingat. Kami berdua adalah pengembara, jawab Mahisa Agni. Kami berdua memerlukan bantuanmu bagi kepentingan Kediri dan Singasari. Kami dapat berada di mana saja. Bahkan selama ini kami tidur di bawah pepohonan, di atas rerumputan kering. Pekatik itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, segala sesuatunya terserah kepada tuanku, jika memang tuanku kehendaki. Apapun yang tuanku inginkan dapat tuanku lakukan di sini. Ternyata Witantra dan Mahisa Agni dapat diterima dengan baik oleh pekatik itu. Sementara itu, pekatik itu pun tahu benar maksud Witantra dan Mahisa Agni. Karena itu, ketika Mahisa Agni minta agar ia memanggilnya dengan sebutan yang akrab, pekatik itu berkata, sebenarnya memang demikian seharusnya. Tetapi rasa-rasanya sulit bagiku untuk mengucapkannya. Panggil kami Kakang, berkata Mahisa Agni. Bukankah menurut pengamatan lahiriah kami lebih tua daripadamu, meskipun mungkin umur kita hampir bersamaan? Baiklah, berkata pekatik itu. Tetapi hendaknya jangan kelak kena kutuk karena aku telah berani memanggil tuanku berdua dengan sebutan Kakang. Kamilah yang menghendakinya, berkata Witantra. Dan sebenarnya lah bahwa kami adalah orang-orang kebanyakan yang tidak akan dapat membuat orang lain mengalami kesulitan. Dengan demikian maka Witantra dan Mahisa Agni telah berada di tempat pekatik itu pula, sebagaimana pernah mereka lakukan sebelumnya dalam penyamaran dan pengembaraan, meskipun pada orang yang berbeda. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa betapapun sulitnya, akhirnya usaha Pangeran Singanarpada untuk menemukan seekor kerbau dungkul berkulit bule itu pun berhasil. Ketika kerbau itu kemudian dibawa ke alun-alun, maka orang-orang di sekitarnya telah berkerumun untuk melihat seekor kerbau yang jarang ada itu. Bahkan mungkin di seluruh Kediri tidak dapat diketemukan genap 5 ekor kerbau yang bertanduk dungkul dan berkulit bule. Dengan satu upacara khusus maka kerbau yang jarang sekali terdapat itu, terpaksa dikorbankan untuk memenuhi nasihat seorang yang bersikap sangat baik kepada Pangeran Singanarpada, yang dikenalnya dengan nama Ki Ajar Wantingan. Meskipun Pangeran Singanarpada tidak meletakkan segenap usaha pengamanan kepada ketiadaan cahaya yang dapat memancar dari benda yang paling berharga itu dengan menempatkannya di dalam sebuah peti perak berlapis kulit kerbau yang jarang sekali terdapat itu, namun Pangeran Singanarpada sama sekali tidak menaruh kecurigaan bahwa ada maksud tertentu pada orang yang bersikap sangat baik itu. Namun demikian, Pangeran Singanarpada telah berusaha memenuhi nasihat itu yang mungkin memang akan dapat membantu mengamankan benda yang memang sangat berharga bagi Kediri itu.
Peristiwa yang termasuk aneh itu ternyata telah diikuti oleh beberapa pihak. Pangeran Singanarpada tidak berhasil merahasiakan usahanya untuk melakukan pengamanan itu dengan diam-diam, karena sejak kerbau itu memasuki pintu gerbang, ternyata telah banyak sekali menarik perhatian orang. Namun tidak banyak di antara mereka yang mengetahui maksud sebenarnya dari Pangeran Singanarpada yang telah mengorbankan kerbau dungkul berkulit bule itu. Sebagian dari orang-orang Kediri itu menganggap bahwa korban kerbau dungkul itu dimaksud untuk menghindarkan Kediri dari perang saudara yang dapat merenggut jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Apalagi mereka itu adalah putra-putra terbaik dari Kediri. Namun di antara mereka beberapa orang dari sebuah perguruan telah mengikuti perkembangan keadaan itu dengan saksama. Beberapa orang di antara mereka telah melihat di alun-alun pada saat kerbau itu dikorbankan. Kita akan segera memastikan bahwa mahkota itu akan berada di dalam sebuah peti yang dibuat dari perak dan dilapisi dengan kulit kerbau yang dikorbankan itu. Kasihan. Binatang yang langka, berkata seorang yang bertubuh kecil. Kau yang bersalah, berkata kawannya. Sebenarnya kau dapat menyebut yang lain. Seekor kerbau bule saja misalnya, atau apapun yang lebih banyak terdapat di Kediri daripada seekor kerbau dungkul berkulit bule. Tetapi aku sudah terlanjur menyebutnya, jawab orang bertubuh kecil yang ternyata telah meninggalkan tongkatnya di penginapannya. Lalu. Tetapi sudahlah. Ternyata Pangeran Singanarpada telah berhasil mendapatkannya. Semakin sulit syarat itu didapatkannya, maka dianggapnya bahwa syarat itu akan semakin berarti. Kawannya mengangguk-angguk. Namun ia tidak menjawab lagi. Yang penting bagi mereka adalah mengikuti perkembangan usaha Pangeran Singanarpada untuk membuat sebuah peti yang cukup besar dari perak dan dilapisi kulit kerbau yang dikorbankan itu. Tetapi selain sekelompok murid dari sebuah perguruan itu, maka Mahisa Agni dan Witantra pun telah mengikuti perkembangan keadaan. Sekali lagi mereka memperhatikan cahaya teja yang terdapat di gedung perbendaharaan dari benda-benda yang paling berharga. Jika peti itu siap dan salah satu dari cahaya teja itu lenyap, maka apa yang dikatakan oleh orang yang menyebut dirinya Ki Ajar Wantingan itu benar-benar petunjuk yang sangat berarti. Tetapi jika ternyata tidak, maka tentu ada maksud yang lain dari orang yang menyebut dirinya Ajar Wantingan itu. Namun mereka tidak dapat mengetahui dengan segera. Mereka harus menunggu kapan peti dan lapisannya itu siap. Pangeran Singanarpada tentu tidak akan mengemukakan bahwa ia telah menyimpan benda yang paling berharga itu di dalam sebuah peti untuk menyerap cahaya tejanya. Karena itu, maka Mahisa Agni dan Witantra harus berusaha mencari berita, apakah benda itu memang sudah disimpan. Ternyata apa yang dilakukan oleh Mahisa Agni dan Witantra tidak banyak berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh murid-murid dari sebuah perguruan yang ternyata juga menginginkan mahkota yang dianggap menjadi tempat bersemayam wahyu keraton itu, sehingga siapa yang memilikinya akan dapat menjadi pemegang wahyu keraton itu pula, dan akan dapat pada suatu saat menjadi raja atau menurunkan raja-raja di Kediri. Sementara itu, Pangeran Singanarpada memang sudah memerintahkan untuk membuat sebuah peti dari perak yang kemudian akan dilapisi oleh kulit kerbau yang jarang sekali terdapat di Kediri itu. Bagaimana juga rahasia itu disimpan, namun ternyata bahwa terbetik juga berita yang dapat ditangkap oleh Mahisa Agni dan Witantra lewat pekatik yang memberikan tempat tinggal kepada mereka, tetapi juga didengar oleh orang-orang yang memang telah menjerumuskan Pangeran Singanarpada. Kotak itu sudah jadi, berkata seseorang kepada orang yang bertubuh kecil dan bersenjata tongkat panjang itu. Kulit kerbau itu pun telah kering dan siap dipasang. Kita akan menunggu beberapa hari lagi, berkata orang bertubuh kecil. Usahakan untuk mendengar perkembangan keadaan. Dalam pada itu, pekatik yang masih juga bekerja di istana itu pun mendengar juga bahwa kotak yang terbuat dari perak itu sudah selesai. Bahkan kulit kerbau itu pun telah dipasang pula untuk melapisinya. Tetapi kemudian peti yang sudah dilapisi itu telah berada kembali di tangan Pangeran Singanarpada, kata pekatik itu. Lalu katanya, tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan dengan peti perak dan kulit kerbau itu. Mahisa Agni dan Witantra hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi kepada pekatik itu mereka tidak mengatakan, apakah gunanya peti perak dan kulit kerbau dungkul berkulit bule itu. Untuk meyakinkan kebenaran petunjuk tentang peti yang berlapis kulit kerbau itu, maka Mahisa Agni dan Witantra telah menunggu pula untuk beberapa lama.
Ketika pada suatu malam mereka melihat gedung perbendaharaan, maka cahaya teja yang pernah dilihatnya itu masih tetap nampak. Mungkin Pangeran Singanarpada masih belum mempergunakan peti itu, berkata Mahisa Agni. Mungkin, jawab Witantra. Karena itu, kita akan menunggu lagi beberapa lamanya. Namun pekatik itu tiba-tiba pada suatu saat berkata kepada Mahisa Agni dan Witantra. Menurut pendengaranku dari orang-orang di lingkungan istana dan yang bertugas membersihkan gedung perbendaharaan, bahwa peti perak itu berada di gedung perbendaharaan. Mahisa Agni dan Witantra mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih. Tetapi buat apa sebenarnya tuanku, Kakang memperhatikan peti perak itu, bertanya pekatik itu. Mahisa Agni lah yang menjawab. Tidak apa-apa. Tetapi peti itu sangat menarik perhatianku. Tetapi pekatik itu tersenyum. Meskipun ia sekedar seorang pekatik, tetapi ia bukannya orang yang dungu. Karena itu maka katanya. Tuanku tentu merahasiakan sesuatu. Tetapi baiklah. Aku percaya bahwa setiap usaha tuanku tentu mengarah kepada sesuatu yang baik bagi Kediri. Panggil aku Kakang, berkata Mahisa Agni. Ya. Maksudku memang demikian, jawab pekatik itu. Tetapi kami adalah pengembara yang singgah untuk mencari air. Namun dengan keterangan itu, maka Mahisa Agni dan Witantra telah mengulangi penglihatannya. Namun ternyata bahwa mereka masih melihat cahaya teja yang pernah dilihatnya itu. Mereka pun yakin bahwa orang-orang yang memiliki ketajaman penglihatan akan dapat mengetahui bahwa di gedung perbendaharaan itu masih terdapat beberapa pusaka yang keramat, di antaranya adalah tempat bersemayam Wahyu Keraton. Bagi orang yang tidak dapat mengenali cahaya itu, akan segera mengetahui bahwa benda yang sangat berharga itu berada di sebuah peti perak yang dilapisi oleh kulit seekor kerbau. Kulit kerbau apapun juga, akan mudah dibedakannya. Tiba-tiba saja Mahisa Agni itu pun berkata, jika Pangeran Singanarpada memenuhi anjuran orang yang menyebut dirinya Ki Ajar Wantingan, bukankah itu berarti bahwa Pangeran Singanarpada telah menempatkan benda yang paling berharga itu di tempat yang siap untuk diambilnya? Jika orang-orang seperti Ajar Wantingan itu sendiri yang memasuki gedung perbendaharaan, maka ia tidak memerlukan tempat seperti itu, karena ia akan segera mengetahui di manakah dan yang manakah pusaka yang sangat berharga itu, sahut Witantra. Jika orang lain yang melakukannya, sahut Mahisa Agni. Pada kesempatan yang terdahulu, Pangeran Lembu Sabdata ikut melibatkan diri, sehingga sebagai seorang pangeran, maka ia tentu banyak mengenal letak dan wujud dari benda yang diinginkan. Karena itu, maka dengan bekal keterangan daripadanya, maka benda itu dapat diambil dari gedung perbendaharaan. Tetapi tanpa petunjuk apapun, seseorang yang memang belum mengetahuinya dan tidak memiliki ketajaman penglihatan akan sulit untuk dengan cepat menemukannya. Witantra mengangguk-angguk. Lalu katanya, aku mengerti. Agaknya maksud orang yang menyebut dirinya Ajar Wantingan itu memang demikian, meskipun aku tidak mutlak menuduhnya. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya, sesuatu yang sangat menarik. Dalam pada itu, bahwa peti yang terbuat dari perak berlapis kulit seekor kerbau dungkul berkulit bule telah berada di gedung perbendaharaan, telah didengar pula oleh orang-orang bertongkat yang dipimpin orang yang menyebut dirinya Ki Ajar Wantingan. Dengan segera mereka pun telah mengadakan pembicaraan tentang langkah-langkah akan mereka ambil. Mahkota itu tentu telah berada di dalam peti itu, berkata orang bertubuh kecil itu. Ya. Satu kesempatan sudah terbuka, sahut yang lain. Tetapi kita jangan tergesa-gesa. Menurut pengamatan orang-orang yang dapat kita percaya, meskipun mereka tidak menyadari, namun mereka telah memberikan beberapa keterangan tentang penjagaan atas gedung perbendaharaan itu. Agaknya masih ada kecemasan di hati Pangeran Singanarpada, sehingga penjagaan di gedung perbendaharaan itu masih terlalu kuat, berkata orang bertubuh kecil itu. Namun demikian seorang kawannya tersenyum sambil menjawab. Kita akan memberikannya kepada kerbau dungkul kita. Ia tidak akan dapat dicegah oleh penjagaan yang betapapun kuatnya sebagaimana pernah terjadi. Ia memiliki ilmu sirep yang sangat kuat. Jauh lebih kuat dari ilmu orang yang menyebut dirinya Ajar Bomantara itu. Meskipun ada juga senapati yang bertugas, tetapi ia tidak akan terlepas dari kekuatan sirep itu. Kecuali jika Pangeran Singanarpada sendiri yang berada di gedung perbendaharaan, mungkin ia akan dapat lolos dari pengaruh sirep itu.
Kita memang akan menghubungi Paman Kebo Sarik, berkata orang bertubuh kecil. Jangan hinakan paman kita itu dengan istilah-istilah yang menyakitkan hati. Ia adalah adik seperguruan guru kita, yang memiliki kemampuan sebagaimana guru kita. Seandainya terpaut serba sedikit, itu adalah wajar karena ia lebih muda dari guru kita. Maaf, aku agak terlanjur menyebutnya, jawab saudara seperguruannya. Tetapi wujudnya memang mengingatkan kita kepada seekor kerbau. Aku kira Paman Kebo Sarik tidak akan marah meskipun kau berkata seperti itu di hadapannya. Ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi kita harus kembali ke Paranggantungan, atau ke Parangwedang untuk menemuinya. Guru akan memerintahkannya menemui kita. Kita akan mencarinya di sekitar hutan Wenter sebagaimana yang pernah guru katakan, berkata orang bertubuh kecil itu. Mudah-mudahan Paman sudah datang. Apakah kira-kira Paman bersedia? Bertanya seorang di antara adik-adik seperguruannya itu. Jika guru memerintahkannya, jawab orang bertubuh kecil itu. Tetapi Paman bukannya orang yang rajin. Ia seorang pemalas meskipun sebenarnya ia memiliki ilmu yang sangat tinggi sebagaimana guru sendiri, berkata yang lain lagi. Tetapi saudara seperguruannya yang lebih tua berkata, ia akan datang. Kita akan mengatakan kepada Paman bahwa tugasnya telah menunggu. Orang bertubuh kecil itu kemudian berkata, ya. Paman akan memasuki gedung perbendaharaan dan mengambil peti yang terbuat dari perak itu. Meskipun Paman tidak memiliki ketajaman penglihatan batin yang akan dapat melihat cahaya teja yang memancar dari benda yang sangat berharga itu, namun ia akan dapat langsung menemukan peti yang kita perlukan itu. Bukankah kau akan dapat menyertainya? Bertanya salah seorang saudara seperguruannya. Memang mungkin. Tetapi semakin banyak orang yang memasuki halaman istana, maka kemungkinan untuk dapat diketahui menjadi semakin besar pula, jawab orang bertubuh kecil itu. Tetapi kita akan berbicara dengan Paman. Apakah ia akan sendiri memasuki halaman istana atau ia memerlukan seorang kawan? Paman dan aku sama-sama belum mengenali isi istana itu. Lorong-lorong dan longkangan-longkangan serta bangsal-bangsal yang ada. Yang aku ketahui, dan yang juga akan dapat diketahui oleh Paman, adalah keterangan-keterangan tentang itu. Dan aku yakin, sebagaimana aku dan kalian, maka Paman tentu akan dapat mengenalinya jika ia mendapat kesempatan untuk memasuki halaman istana itu. Saudara-saudara seperguruannya mengangguk-angguk. Lalu seorang di antara mereka berkata, jika demikian, kita akan pergi ke hutan Wenter. Mudah-mudahan kita akan dapat menemuinya. Dengan demikian, maka keempat orang itu pun telah siap untuk pergi ke hutan Wenter. Sementara itu, orang bertubuh kecil itu tidak mencemaskan bahwa mahkota yang akan diambilnya itu telah diambil lebih dahulu oleh orang lain. Pada saat keempat orang itu meninggalkan daerah perbatasan kota Raja Kediri, maka dua orang anak muda justru telah memasuki kota Raja. Adalah di luar dugaan, bahwa ketika mereka berada di sebuah kedai, dua orang justru sedang membicarakan empat orang bertongkat yang berjalan beriringan. Tongkat mereka panjang? Bertanya salah seorang dari kedua anak muda itu. Ya. Tongkat mereka terlalu panjang, jawab orang itu. Sementara pemilik kedai itu pun menyahut. Dua di antaranya sering datang dan makan di kedai ini dengan tongkat-tongkat mereka. Tetapi ketika kemudian mereka datang berempat, mereka tidak lagi membawa tongkat-tongkat panjang mereka. Kenapa? Bertanya salah seorang dari kedua anak muda itu. Aku tidak tahu, pemilik warung itu menggeleng. Anak-anak muda itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian salah seorang di antara mereka berbisik. Mereka tidak ingin menarik perhatian. Jika keempat-empatnya membawa tongkat panjang, maka akan segera diketahui bahwa mereka adalah sekelompok orang dari satu perguruan. Tetapi ketika mereka meninggalkan tempat ini, mereka juga membawa tongkat-tongkat mereka, sahut yang lain. Tidak ada kemungkinan lain. Mereka tentu tidak akan meninggalkan tongkat-tongkat mereka, karena tongkat-tongkat mereka itu adalah senjata mereka, jawab yang lain. Yang seorang mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak membicarakannya lagi. Ketika kedua orang anak muda itu kemudian meninggalkan kedai itu, maka seorang di antaranya berkata, kita akan langsung mencari Paman Mahisa Agni dan Paman Witantra. Mungkin keduanya menaruh perhatian atas keempat orang pembawa tongkat panjang itu. Demikianlah, maka sebagaimana dikatakan, kedua anak muda itu telah memasuki kota Raja Kediri dan berusaha untuk mencapai tempat yang sudah dijanjikan.
Ketika mereka belum menemukan Mahisa Agni dan Witantra di tempat itu, maka keduanya telah menunggu. Sampai kapan? Bertanya Mahisa Pukat. Setiap saat kita datang ke tempat ini, jawab Mahisa Murti. Kita tidak harus selalu berada di sini. Memang mungkin kita berselisih waktu. Pada saat kita datang kedua paman itu baru saja meninggalkan tempat ini atau sebaliknya. Tetapi pada suatu saat kita tentu akan bertemu. Sebenarnya lah keduanya tidak perlu menunggu terlalu lama. Di hari berikutnya, ketika kedua orang anak muda itu mengawasi tempat yang mereka janjikan untuk bertemu dengan Mahisa Agni dan Witantra dari tempat yang agak jauh, mereka telah melihat dua orang tua berjalan melewati tempat itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian mengikuti Mahisa Agni dan Witantra ke rumah Pekatik yang telah memberi kesempatan kedua orang tua itu tinggal selama mereka berada di Kediri. Di rumah Pekatik itulah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat bercerita tentang keempat orang bertongkat yang meninggalkan daerah perbatasan. Mereka pergi kemana? Bertanya Mahisa Agni. Itulah, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah mendekat. Heh, kau sudah datang, desis Witantra. Aku sudah sehari di sini, berkata Mahisa Pukat. Marilah, ikut kami. Kami tinggal di rumah seorang sahabat yang baik. Ajak Witantra. Tidak seorang pun yang mengetahuinya, jawab Mahisa Murti. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Namun kepergian keempat orang itu justru menjadi teka-teki baginya. Mungkin tugas mereka sudah selesai, berkata Witantra. Tugas yang mana? Bertanya Mahisa Agni. Sesuatu yang sangat menarik. Mereka hanya bertugas untuk berusaha agar benda yang sangat berharga itu ditempatkan pada satu tempat yang mudah dikenal. Sementara itu akan ada petugas lain yang datang untuk mengambilnya, jawab Witantra. Memang masuk akal, berkata Mahisa Agni kemudian. Tetapi apakah mereka pergi begitu saja dan tidak akan ikut campur dalam usaha pengambilan benda berharga itu? Atau mereka memang bermaksud baik? Mereka benar-benar ingin membantu Pangeran Singanarpada agar mahkota itu tidak terlalu menarik perhatian. Tetapi usaha itu tidak berhasil, sehingga dengan demikian maka mereka pun tidak lagi merasa mempunyai tugas apapun lagi. Banyak kemungkinan dapat terjadi, sahut Witantra. Tetapi sebaiknya kita tetap berhati-hati. Kita dapat saja mencurigai langkah-langkah seseorang meskipun akhirnya ternyata bahwa kitalah yang keliru. Jadi bagaimana menurut pendapatmu? Bertanya Mahisa Agni. Kita ikut mengawasi gedung perbendaharaan itu, jawab Witantra. Kita sudah mengetahui letaknya dan kita mengetahui kemungkinan yang paling besar, jalan yang akan dilalui seseorang apabila ia ingin memasuki istana dan menuju ke gedung perbendaharaan. Paman sudah mengetahui letak bangsal-bangsal di istana Kediri, bertanya Mahisa Pukat. Aku dan Paman Mahisa Agni pernah berada di Kediri dalam tugas kami yang berat. Karena itu, maka kami serba sedikit dapat mengetahui tentang istana Kediri, jawab Witantra. Tetapi apapun kita tidak usah menyampaikan kepada Pangeran Singanarpada, bertanya Mahisa Pukat. Kita menunggu perkembangan keadaan, jawab Mahisa Agni. Mungkin kitalah yang salah menilai. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Kita akan menunggu perkembangan keadaan. Namun sementara ini, kita akan selalu mengawasi jalan yang menuju ke gedung perbendaharaan itu. Maksudku, jalan yang paling mungkin dilalui dengan diam-diam, di luar pengamatan atau kemungkinan pengamatan yang paling kecil dari para pengawal, berkata Mahisa Agni. Dengan demikian, maka Mahisa Agni, Witantra dan kedua orang kakak beradik itu sudah menempatkan diri mereka di bawah tugas yang mereka letakkan di pundak mereka sendiri. Namun menurut perhitungan mereka, jika seseorang ingin memasuki gedung perbendaharaan istana itu, maka tentu akan dilakukannya di malam hari. Dengan demikian maka bagi Mahisa Agni, pengawasan yang paling cermat justru harus dilakukan pada malam hari. Kita akan mengamati gedung perbendaharaan itu di malam hari, berkata Mahisa Agni. Kita akan membagi diri menjadi dua kelompok. Aku dengan Mahisa Murti dan Witantra dengan Mahisa Pukat. Kita akan berganti-ganti melakukan tugas pengamatan itu, sehingga kita tidak akan menjadi terlalu letih. Meskipun kita berempat akan berada di satu tempat, tetapi yang bertugas akan kita tentukan bergantian. Witantra sependapat dengan Mahisa Agni,
sehingga dengan demikian maka mereka pun telah membagi hari-hari yang akan mereka lalui dengan tugas yang mereka sandang atas kehendak mereka sendiri. Beberapa hari hal itu telah mereka lakukan. Namun mereka sama sekali tidak menjumpai peristiwa yang menarik perhatian. Namun pada hari-hari berikutnya, keempat orang itu merasa bahwa seseorang telah melihat kehadiran mereka dan mengawasinya. Apakah kita perlu berbuat sesuatu atasnya? Bertanya Mahisa Murti yang sedang bertugas bersama Mahisa Agni. Jangan, jawab Mahisa Agni. Biarlah terjadi sesuatu. Baru kita tahu apa yang akan dilakukannya. Sementara itu, orang yang sedang mengawasi mereka itu pun tidak pula berbuat apa-apa, sehingga untuk sementara mereka saling berdiam diri dan tidak mengambil langkah-langkah apapun juga. Ternyata Witantra pun telah mencegah Mahisa Pukat untuk mengamati orang itu dekat lagi. Kita harus berhati-hati, berkata Witantra. Bukankah kita tidak akan berbuat jahat dan tidak akan memasuki gedung perbendaharaan? Dengan demikian, maka tidak akan ada orang yang bertindak atas kita, karena kita tidak berbuat apa-apa di sini. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia pun sudah bersiaga. Seandainya ada juga orang yang berbuat apa-apa, maka ia sudah siap menghadapinya. Ternyata dari hari ke hari mereka tidak menemui persoalan yang penting selain malam yang dingin dan angin yang basah bagaikan meresap sampai ke tulang. Sekali-sekali mereka masih melihat seseorang yang kadang-kadang bergerak dengan cepat melintas dalam jarak pengamatan. Tetapi orang itu pun tidak berbuat apa-apa sebagaimana keempat orang itu pun tidak berbuat apa-apa juga. Sementara itu, keempat orang bertongkat yang pergi ke hutan Winter ternyata telah sampai ke tujuan. Setelah berada beberapa saat di hutan Winter, ternyata mereka telah menemukan orang yang mereka cari. Paman, berkata orang yang bertubuh kecil. Aku sudah berhasil membujuk Pangeran Singa Narpada untuk menempatkan pusaka itu di sebuah peti dari perak. Dan kau berharap mengambilnya, sahut seorang yang bertubuh gemuk dan berambut panjang terurai di bawah ikat kepalanya berjuntai dengan kasar sampai ke bahunya. Ya paman, jawab orang bertubuh kecil itu. Empat orang itu justru menjadi teka-teki baginya. Anak-anak dungu, geram orang bertubuh gemuk itu. Ternyata kalian adalah anak-anak yang tidak berarti sama sekali. Umur kalian yang semakin tua itu tidak menumbuhkan kemampuan di dalam diri kalian selain kesombongan dan ketamakan saja. Orang bertubuh kecil itu tersenyum. Katanya, Paman jangan menganggap kami masih terlalu bodoh. Kami sudah menjadi semakin tua Paman. Dan pengalaman kami pun telah menjadi cukup panjang. Tetapi kalian masih memerlukan aku untuk mengambil benda itu, jawab pamannya. Jika bukan gurumu yang memerintahkan aku kemari, aku sebenarnya sangat segan melakukannya. Bukan karena aku merasa takut. Tetapi cara begini akan membuat kalian tetap manja dalam umur kalian yang semakin tua. Bahkan rambut kalian sudah mulai ubanan. Paman, berkata orang bertubuh kecil itu mewakili saudara-saudara seperguruannya. Paman memang mempunyai kelebihan dari kami di samping kekurangan paman. Kekurangan, mata orang bertubuh gemuk itu terbelalak. Kau menganggap bahwa padaku masih terdapat kekurangan? Ya, sebagaimana kami masih belum menguasai benar-benar ilmu sirep, paman pun tidak mempunyai ketajaman penglihatan atas cahaya-cahaya gaib dari benda-benda yang keramat dan bertuah. Apa artinya cahaya-cahaya gaib itu? Geram orang bertubuh gemuk. Karena itulah maka paman harus mendapat petunjuk. Benda yang harus paman ambil berada di sebuah peti perak berlapis kulit. Kulit apapun itu tidak penting. Tetapi di antara benda-benda yang ada, yang berada di peti perak itulah yang paling harga. Karena di dalam peti itulah wahyu keraton bersemayam, sahut orang bertubuh kecil itu. Persetan, geram orang bertubuh gemuk itu. Kalian masih juga dapat menyombongkan diri. Tetapi baiklah. Aku akan menolong kalian karena guru kalian juga akan datang kemari. Jika aku tidak melakukannya, kakang itu tentu akan marah kepadaku. Orang bertubuh kecil itu tidak peduli apapun alasannya. Tetapi yang penting baginya pamannya itu bersedia mengambil benda yang sangat berharga itu di gedung perbendaharaan. Tetapi apakah paman akan memasuki gedung itu sendiri, atau memerlukan 1-2 orang kawan, bertanya orang bertubuh kecil itu. Kau mulai menghina aku lagi, geram orang gemuk itu. Sejak kapan aku memerlukan kawan dalam satu tugas betapapun beratnya? Orang bertubuh kecil itu tidak menjawab. Demikian pula adik-adik seperguruannya.
Namun mereka mendapat satu keyakinan bahwa pamannya benar-benar akan melakukannya. Karena itu, maka mereka tidak mempersoalkannya lagi. Tetapi yang kemudian ditanyakan oleh orang bertubuh kecil itu adalah, kapan guru akan datang? Aku tidak tahu waktunya, berkata orang gemuk itu. Tetapi gurumu akan datang? Baiklah paman. Jika demikian maka semua persoalan sudah menjadi jelas. Namun demikian, agaknya paman tidak usah tergesa-gesa. Kita mempunyai kesempatan untuk beristirahat serta mempersiapkan segala sesuatu yang perlu, berkata orang yang bertubuh kecil itu. Dalam 3-4 hari kita sempat tidur nyenyak sambil menunggu guru. Dengan demikian, maka orang-orang itu pun sempat berbicara tentang istana. Tentang letak gedung perbendaharaan dan tentang orang-orang yang tidak menyadari, telah diperalat untuk memberikan beberapa keterangan tentang keadaan istana itu. Tetapi ternyata guru orang-orang bertongkat itu tidak segera datang, sehingga orang bertubuh gemuk itu pada suatu hari berkata, "Bagaimana jika gurumu tidak jadi datang? Apakah paman sanggup melakukan sebelum guru hadir?" bertanya orang bertubuh kecil itu. "Sekali lagi kau menghina aku akan kembali ke padepokan," geram orang gemuk itu. "Kenapa aku menghina?" bertanya orang bertubuh kecil itu. "Kau menganggap bahwa yang dapat aku lakukan sangat tergantung kepada gurumu," jawab orang itu. "Bukan maksudku paman," jawab orang bertubuh kecil itu. "Tetapi jika paman akan melakukannya kami pun tidak berkeberatan." "Kalian mau apa?" bertanya orang gemuk itu. "Telah. Kapan guru akan datang? Setidak-tidaknya kami dapat membantu paman di luar dinding istana. Jika paman sudah berhasil, maka kami berempat akan dapat menemani paman menyusuri jalan-jalan Kediri, karena kami mengenali jalan-jalan di Kediri seperti mengenali halaman rumah kami sendiri," jawab orang bertubuh kecil itu. Orang yang gemuk itu mengangguk-angguk. Katanya, "Kita tunggu sampai besok. Jika gurumu tidak datang, aku akan melakukannya. Aku sudah terlalu lama berada di sini." "Terserah kepada paman. Tetapi kami hanya ingin memperingatkan bahwa di Kediri ada orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang mungkin dapat terlepas dari ilmu sirap paman." Berbeda dengan kebiasaannya, orang bertubuh gemuk itu menanggapinya dengan sungguh-sungguh. "Kita memang harus berhati-hati. Aku tidak mengingkari kemungkinan bahwa ada orang yang memiliki kelebihan. Tetapi apakah setiap hari orang-orang memiliki ilmu yang tinggi itu selalu ada di antaranya para prajurit pengawal? Itulah yang akan kami selidiki lebih dahulu," jawab orang bertubuh kecil itu. "Karena itu, agaknya lebih baik bagi kita untuk mendekati Kediri setelah besok guru tidak datang." Dengan demikian maka mereka telah menunggu 1 hari lagi. Tetapi guru orang-orang bertongkat itu memang tidak datang. Karena itu, maka mereka pun telah sepakat untuk pergi ke Kediri. Mereka akan mulai merintis jalan untuk menyelesaikan tugas mereka yang berat itu. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mulai menjadi gelisah. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak menunjukkan perasaannya itu kepada Mahisa Agni dan Witantra, betapapun mereka membicarakannya di antara keduanya. Namun satu perkembangan baru telah terjadi. Orang yang nampak sekali-sekali melintas dalam garis pengamatan itu tidak lagi nampak. Sehingga dengan demikian, maka seolah-olah orang itu telah melepaskan pengamatannya atas keempat orang dari Singasari itu. "Apa sebabnya?" bertanya Mahisa Pukat kepada Mahisa Agni. "Aku tidak tahu," jawab Mahisa Agni. "Mungkin orang itu telah mendapat keyakinan bahwa kita tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi ada kemungkinan lain," berkata Witantra. "Mungkin orang itu mengenali salah seorang di antara kita sehingga orang itu tidak perlu meneruskan pengamatannya." "Ya." Mahisa Agni mengangguk-angguk. Tetapi menilik jarak pengamatan dan cara yang dipergunakan, sulit baginya untuk dapat mengenali salah seorang dari kita. Hal itu hanya mungkin karena orang itu mengenali tabiat salah seorang di antara kita yang dapat dilihatnya dari kejauhan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak menyatakan sesuatu. Bahkan Mahisa Agni pun kemudian berkata, "Tetapi kita masih harus tetap berhati-hati. Bagaimanapun juga, ada 1000 kemungkinan masih dapat terjadi." Sebenarnya lah bahwa mereka memang tidak meninggalkan kewaspadaan. Semakin lama rasa-rasanya mereka justru merasa bahwa mereka harus bersiap menghadapi sesuatu.
Namun dalam pada itu, di siang hari ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pergi ke pasar yang ramai di Kediri, dengan berusaha untuk tidak bertemu dengan orang-orang yang mengenalinya, terutama orang-orang di seputar Pangeran Singanarpada, telah dikejutkan dengan kehadiran seorang pedagang besi-besi bertuah. Wesi Aji dan bebatuan memiliki nilai-nilai yang khusus. Nampaknya orang itu mendapat perhatian dari isi pasar yang memang ramai itu. "Apa kerja ayah di sini?" bisik Mahisa Murti. "Seperti seorang dukun yang memamerkan berbagai wesi aji," sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Tetapi kemudian katanya, "Tetapi bukankah memang pekerjaan ayah berdagang wesi aji dan batu akik di samping kadang-kadang juga permata intan berlian di musim tidak ada kerja di sawah? Tetapi bukankah ayah tidak pernah memakai cara itu?" Menarik perhatian orang banyak dengan ceritera yang kadang-kadang membual, sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti tertawa. Katanya, "Kau tahu kenapa begitu?" Mahisa Pukat merenung. Namun tiba-tiba ia berdesis. "Ayah sedang mencari perhatian." "Ya, ayah memang sedang mencari kita," sahut Mahisa Murti. "Satu hal yang tidak direncanakan, sehingga sebelumnya ayah tidak bertanya kepada kita, di mana ayah dapat menemui kita. Tetapi ayah tahu, di mana kita dapat menemui Paman Mahisa Agni dan Paman Witantra," desis Mahisa Pukat. "Ayah tentu sudah mencari kita di sana. Tetapi bukankah kita tidak pernah lagi ke tempat itu sejak kita berada di tempat pekatik yang baik hati itu?" jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja di luar pengertian Mahisa Murti, Mahisa Pukat telah menyibakkan beberapa orang yang mengerumuni Mahendra yang sedang menjajagi beberapa jenis wesi aji dan batu-batu yang dianggap bertuah. Dengan kasar tiba-tiba saja Mahisa Pukat membentak. "Hei orang tua! Kenapa kau berusaha menipu orang banyak?" Mahendra terkejut. Tetapi ketika ia mengangkat wajahnya, tiba-tiba saja ia menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara merendah ia bertanya, "Apa yang kau maksud anak muda? Omong kosong dengan segala bualanmu tentang wesi aji dan batu akik. Kau kira ada orang yang akan percaya kepadamu? Kau anggap orang-orang Kediri itu masih terlalu bodoh seperti orang-orang dari daerah asalmu," bentak Mahisa Pukat. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Maaf, anak muda. Jadi apa yang harus aku lakukan?" "Simpan barang-barangmu dan ikut aku," berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengumpat. Mahisa Pukat telah melakukan kesalahan karena gejolak kemanjaannya. Tetapi ternyata Mahendra tidak membantah. Ia pun kemudian menyimpan barang-barangnya dan kemudian berkata kepada orang-orang yang berkerumun, "Maaf Kisanak. Permainanku terpaksa aku hentikan. Aku akan mengikuti anak muda ini dan menyelesaikan persoalan kami." Mahisa Pukat pun kemudian meninggalkan tempat itu diikuti oleh Mahendra dan Mahisa Murti. Di luar pasar, ketika mereka tidak lagi berada di antara banyak orang, Mahisa Murti berdesis, "Apakah pantas seorang pengembara berbuat seperti yang kau lakukan?" Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun Mahendra lah yang menjawab, "Biarlah. Mudah-mudahan tidak ada orang yang menghiraukan." Satu cara Mahisa Pukat untuk mengajak aku mengikutinya keluar dari pasar itu. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian bertanya, "Tetapi bagaimana tanggapan mereka jika besok kita nampak lagi di pasar itu?" "Aku memang kurang memikirkan akibatnya," berkata Mahisa Pukat. Namun Mahendra pun berkata, "Aku mengerti. Karena itu, untuk beberapa hari kalian tidak usah pergi ke pasar itu." Mahisa Murti mengangguk-angguk. Jawabnya, "Baik ayah." "Nah, sekarang, aku akan kalian bawa kemana?" bertanya Mahendra. "Ke Paman Mahisa Agni dan Paman Witantra," jawab Mahisa Pukat. "Jadi kalian telah bertemu dengan Pamanmu Mahisa Agni dan Pamanmu Witantra?" bertanya Mahendra. "Bukankah kami sudah berjanji untuk bertemu?" sahut Mahisa Murti. "Bagus. Dengan demikian mungkin kalian memerlukan petunjuk-petunjuk mereka dalam hal tertentu," berkata Mahendra. "Tetapi apakah sudah terjadi sesuatu dengan kalian?" "Belum ayah," jawab Mahisa Pukat. "Tetapi nampaknya keadaan menjadi semakin meningkat. Namun kami belum dapat mengatakan apa yang akan terjadi." Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, "Syukurlah.
Agaknya aku memang ingin terlibat seandainya akan terjadi sesuatu. Rasa-rasanya ingin juga sekali-sekali mengenang pada masa muda sebagaimana dilakukan oleh paman-pamanmu itu. Tetapi belum tentu akan terjadi sesuatu ayah, jawab Mahisa Murti. Tentu saja aku tidak ingin memaksakan terjadi sesuatu, jawab Mahendra. Tetapi baiklah, mungkin dari paman-pamanmu aku akan mendapat kesan tentang Kediri. Kedua anak muda itu tidak menjawab lagi. Mereka pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan rumah Pekatik yang memang agak tersembunyi karena rumah itu bukan rumah yang baik dan besar. Kedatangan Mahendra memang mengejutkan Mahisa Agni dan Witantra. Namun mereka pun kemudian menjadi gembira karena mereka mendapat seorang kawan lagi dalam tugas mereka yang agak menjemukan. Kita akan menghadapi satu permainan yang menjemukan. Bahkan mungkin tidak akan terjadi apa-apa setelah kita menunggu beberapa lama sehingga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi hampir kehabisan kesabaran, berkata Mahisa Agni. Mahendra mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, mungkin yang kita tunggu sekarang ini merupakan ujian kesabaran dan ketabahan bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahisa Agni dan Witantra mengerutkan keningnya. Namun kemudian mereka pun tersenyum. Sementara Mahisa Agni pun berkata, memang mungkin akan bermanfaat bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dan bagi perkembangan ilmu mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri hanya terdiam. Tetapi sebenarnya lah mereka memang sudah menjadi jemu menunggu. Tidak terjadi sesuatu di gedung perbendaharaan. Pekatik itu pun mengatakan bahwa peti perak itu masih berada di dalam gedung. Tetapi Mahisa Agni dan Witantra, bahkan kemudian juga Mahendra yang baru datang, berpendapat bahwa mungkin memang akan terjadi sesuatu meskipun tidak segera. Namun setiap kali mereka selalu minta agar Pekatik itu berusaha mencari keterangan tentang peti perak berlapis kulit kerbau dungkul yang berwarna bule. Sementara itu, orang yang bertubuh gemuk, yang menamakan dirinya Kebo Sarik beserta keempat orang bertongkat itu pun telah berada di Kediri pula. Dari orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya telah diperalat, maka orang bertubuh kecil itu mengerti bahwa peti perak itu masih tetap berada di gedung perbendaharaan. Karena guru keempat orang bertongkat itu tidak juga segera datang, maka Kebo Sarik tidak sabar lagi menunggunya. Katanya kemudian kepada keempat orang bertongkat itu, gurumu tidak dapat dipastikan kapan ia akan datang. Karena itu, maka aku tidak dapat disuruh menunggunya tanpa batas. Aku akan segera melakukan tugas yang ingin kau bebankan kepadaku itu. Baiklah paman, berkata orang yang bertubuh kecil. Tetapi aku mohon paman melakukannya menunggu 1-2 malam. Aku harus meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun di antara para penjaga yang berilmu tinggi, yang akan mampu menolak atau melawan ilmu paman yang dahsyat itu. Kebo Sarik mengangguk-angguk. Katanya, terserahlah kepadamu. Tetapi ada juga baiknya kita berhati-hati. Dengan demikian, maka orang bertubuh kecil itu berusaha untuk meyakinkan bahwa penjagaan yang kuat di gedung perbendaharaan adalah penjagaan dalam keadaan wajar. Apalagi setelah pusaka itu ditempatkan di dalam peti yang menurut pengertian orang bertubuh kecil itu, dianggap bahwa Pangeran Singanarpada percaya bahwa cahaya teja dari benda yang paling berharga itu telah diserap oleh peti dan lapisannya. Dari beberapa orang pelayan dalam yang tidak menyadari dengan siapa ia berbicara, dan dengan beberapa keping uang, maka orang bertubuh kecil itu mendapat keterangan tentang gedung perbendaharaan. Yang bertugas setiap malam hanyalah para prajurit. Para pelayan dalam pun kadang-kadang harus juga bertugas malam. Tetapi sekedar untuk melayani kebutuhan para petugas di gedung perbendaharaan yang jarang sekali terjadi melakukan sesuatu di malam hari, berkata seorang pelayan dalam kepada orang bertongkat yang bertubuh kecil itu. Bagaimana dengan Pangeran Singanarpada? Bertanya orang bertubuh kecil itu. Jarang sekali Pangeran Singanarpada mengunjungi gedung perbendaharaan itu. Pangeran itu agaknya terlalu percaya kepada para prajurit yang sudah berlipat dua dari para prajurit yang bertugas mengawal gedung perbendaharaan itu sebelumnya, jawab pelayan dalam itu. Orang bertubuh kecil itu mengangguk-angguk. Jumlah yang berlipat 50 tidak merupakan hambatan bagi paman. Tetapi meskipun hanya seorang tetapi memiliki kemampuan untuk melawan Sirep, maka barulah persoalannya harus dipecahkan, berkata orang bertubuh kecil itu di dalam hatinya. Keterangan itulah yang disampaikannya kepada pamannya. Yang kemudian berkata, baiklah. Jika demikian, aku akan mengambilnya.
Aku akan membuat semua orang tertidur dan mengambil barang itu sebagaimana aku mengambil di rumahku sendiri. Tetapi hati-hatilah paman, berkata orang bertubuh kecil itu. Benda itu adalah benda yang sangat keramat. Karena itu, maka aku mohon paman agak mengenakan sedikit subasita. Mungkin paman harus menyembah benda yang akan paman ambil itu. Aku harus menyembah, mata Kebo Sarik terbelalak. Menurut pendengaranku, benda itu memiliki kekuatan di luar kewajaran, jawab orang bertubuh kecil itu. Omong kosong, jawab Kebo Sarik. Yang penting bagi kalian adalah, bahwa benda itu aku bawa kepada kalian bersama petinya. Baik paman, jawab orang bertubuh kecil itu. Jangan hiraukan apa yang aku lakukan, jawab Kebo Sarik. Sementara adalah persoalanku. Dan aku akan mengatasinya. Baiklah paman, jawab orang bertubuh kecil itu. Kami akan menunggu paman di luar. Kami akan membantu paman agar paman dengan cepat meninggalkan istana dan tidak tersesat, karena jalan di Kediri yang bersimpang siur. Kalian curiga bahwa aku akan membawa benda itu lari, bertanya Kebo Sarik. Tidak paman, sama sekali tidak, jawab orang bertubuh kecil itu. Aku tahu paman sangat baik terhadap kami. Apalagi terhadap guru yang merupakan saudara seperguruan paman itu. Karena itu, paman tidak akan sampai hati melarikan benda itu. Terima kasih, jawab Kebo Sarik. Mudah-mudahan aku dapat menahan diri. Orang bertubuh kecil itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata. Sekali lagi kami nyatakan, bahwa kami percaya kepada paman. Kebo Sarik tidak menjawab lagi. Tetapi katanya. Besok malam aku akan memasuki gedung perbendaharaan itu. Keempat orang bertongkat itu mengangguk-angguk. Namun rasa-rasanya jantung mereka menjadi tegang. Meskipun sudah menjadi rencana mereka, tetapi ketika Kebo Sarik mengatakan bahwa ia benar-benar akan memasuki gedung perbendaharaan itu, rasa-rasanya mereka akan memasuki satu arena yang sangat gawat karena bagaimanapun juga mereka menyadari bahwa di Kediri ada orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Yang paling mereka cemaskan adalah kemungkinan Pangeran Singanarpada dapat mencium rencana mereka atau menangkap tebaran ilmu sirap itu. Aku yakin bahwa Paman Kebo Sarik memiliki kemampuan untuk mengimbangi ilmu Pangeran Singanarpada, berkata orang bertubuh kecil itu kepada saudara-saudara seperguruannya. Tetapi jika kedatangannya diketahui, maka seluruh kekuatan Kediri akan melawannya. Kita percaya bahwa Paman Kebo Sarik akan dapat mengatasinya, jawab saudara seperguruannya. Jika sesuatu terjadi di luar istana, maka kita akan dapat membantunya, setidak-tidaknya untuk membawa benda itu lari. Orang bertubuh kecil itu mengangguk-angguk. Katanya, kita memang harus mempergunakan umpan yang besar untuk mengambil ikan raksasa. Saudara seperguruannya mengangguk-angguk pula. Bahkan orang bertubuh kecil itu berkata di dalam hatinya. Jika umpan itu tertelan sekalipun, asal ikannya dapat kita tangkap, maka kita harus merelakannya. Demikianlah, maka keempat orang bertongkat itu menunggu dalam ketegangan sampai hari berikutnya. Namun Kebo Sarik sendiri justru tidak menghiraukannya. Ia makan apa saja yang ingin ia makan sebagaimana kebiasaannya. Ia tidur hampir sehari suntuk di sela-sela waktu makannya. Namun ketika senja mulai membayang, maka Kebo Sarik mulai mempersiapkan diri. Ia mandi di sungai untuk waktu yang cukup lama berendam di dalam air. Demikian ia naik ke darat, maka mulutnya tidak boleh lagi dilalui makanan dan minuman apapun juga. Untuk beberapa saat ia berdiri di atas batu memandang arah matahari terbenam dengan tangan bersilang di dada dan wajah tengadah. Kemudian, Kebo Sarik itu pun duduk di sebuah batu yang besar di tempat yang terasing dari kunjungan seseorang sambil memusatkan nalar budinya. Ia berpesan kepada orang-orang bertongkat, bahwa sebelum tengah malam, ia jangan diusik dari samadinya. Karena itu, maka keempat orang bertongkat itu justru telah berjaga-jaga di dekat tempat Kebo Sarik bersamadi. Mereka menunggu sampai bintang gubuk penceng berada di atas puncak langit, sehingga dengan demikian mereka tahu bahwa hari telah tengah malam. Kita bangunkan Paman Kebo Sarik, berkata orang bertubuh kecil itu. Waktunya telah menjadi terlalu sempit. Masih separuh malam. Paman tentu sudah memperhatikan, jawab saudara seperguruannya. Namun demikian mereka pun segera mendekati Kebo Sarik yang sedang bersamadi. Dengan sangat hati-hati maka orang bertubuh kecil itu menyebut namanya. Paman, Paman Kebo Sarik.
Hari telah sampai tengah malam. Perlahan-lahan Kebo Sarik membuka matanya. Kemudian dipandanginya lingkaran kegelapan di sekitarnya. Namun ketajaman matanya telah melihat keadaan di sekelilingnya dengan jelas. Demikian pula keempat orang bertongkat itu. Kebo Sarik kemudian mengangkat wajahnya melihat bintang-bintang di langit. Maka ia pun kemudian berdesis. Terima kasih. Kalian memenuhi permintaannya membiarkan aku duduk di sini sampai tengah malam. Kebo Sarik kemudian bangkit sambil berkata, marilah. Kita pergunakan yang tengah malam ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah keempat orang itu pun telah meninggalkan sungai itu dan menuju ke istana Kediri bersama pamannya. Dengan sangat berhati-hati maka kelima orang itu pun telah mendekati istana. Seperti yang diperhitungkan oleh Mahisa Agni dan Witantra, maka mereka telah memilih jalan sebagaimana yang diduga, yang paling mudah untuk dilalui memasuki halaman istana dan langsung menuju ke gedung perbendaharaan. Mahisa Agni dan Mahisa Murtilah yang sedang bertugas mengatasi jalan itu. Dengan jantung yang berdebar-debar mereka telah melihat keempat orang bertongkat itu mendekati. Kemudian seorang yang bertubuh gemuk memberikan pesan-pesannya sebelum orang itu meloncat masuk. Luar biasa, desis Mahisa Agni. Cara Kebo Sarik meloncat dan masuk ke halaman, benar-benar telah mendebarkan jantung. Beritahu Paman Witantra, berkata Mahisa Agni. Aku mengawasi mereka di sini. Cepat, kalian harus sudah berada di sini sebelum orang-orang itu pergi. Mahisa Murti pun kemudian telah meninggalkan Mahisa Agni yang mengawasi kelima orang yang telah berusaha untuk mendapatkan benda yang paling berharga di Kediri itu. Bahkan seorang di antaranya telah memasuki halaman istana. Namun beberapa puluh langkah kemudian Mahisa Murti terkejut ketika tiba-tiba sesosok tubuh telah meloncat menghentikan langkahnya. Mahisa Murti beringsut setapak surut. Dengan tangkasnya ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun Mahisa Murti itu pun menarik nafas dalam-dalam. Dengan wajah yang masih tegang ia berdesis. Pangeran Singanarpada. Ya, jawab orang yang telah menghentikan langkahnya itu. Apakah ada yang penting pangeran, bahwa pangeran telah menghentikan langkahku, bertanya Mahisa Murti. Aku ingin bertemu dengan orang yang datang bersamamu. Siapakah orang itu, bertanya Pangeran Singanarpada. Mahisa Murti termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Silahkan menemuinya. Aku mendapat perintah untuk melakukan sesuatu. Antar aku kepadanya agar tidak terjadi salah paham, berkata Pangeran Singanarpada. Aku harus melakukan perintahnya segera, jawab Mahisa Murti. Aku hanya memerlukan waktu sejenak. Aku akan mengatakan kepadanya, bahwa aku memerlukan bantuanmu dan bantuan orang yang datang bersamamu itu, berkata Pangeran Singanarpada. Mahisa Murti termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Marilah pangeran. Tetapi jika terjadi kelambatan, maka itu adalah tanggung jawab pangeran. Ya. Aku bertanggung jawab, jawab Pangeran Singanarpada. Mahisa Murti pun kemudian telah membawa Pangeran Singanarpada kembali. Ia menganggap bahwa Pangeran Singanarpada adalah orang yang paling berkepentingan dengan benda yang dianggap sangat berharga itu. Ketika Mahisa Murti datang kembali dengan seseorang, Mahisa Agni pun terkejut. Ia pun segera bersiap pula untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun Mahisa Murti dan Pangeran Singanarpada pun dengan tergesa-gesa telah menempatkan diri untuk menghadapi agar orang-orang yang sedang mereka aman tak dapat mengetahui kehadiran mereka. Kenapa kau kembali Mahisa Murti? Bertanya Mahisa Agni. Mahisa Murti memang tidak ingin terjadi salah paham. Karena itu maka dengan segera Mahisa Murti menjelaskan. Aku datang bersama Pangeran Singanarpada. Pangeran Singanarpada, ulang Mahisa Agni. Ya Paman, jawab Mahisa Murti. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara datar Mahisa Agni berkata. Selamat bertemu kembali Pangeran. Pangeran Singanarpada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berdesis. Kakang Mahisa Agni dari Singasari? Mahisa Agni termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menjawab. Ya Pangeran. Inilah aku. Oh, Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Aku tidak menyangka bahwa kau telah memberikan perhatianmu untuk hal-hal yang tidak berarti seperti ini. Jangan memperkecil arti benda-benda yang paling berharga di Kediri,
sehingga kau tidak akan bersusah payah mencarinya jika benar benda itu tidak berarti. Maksudku bagi Singasari, jawab Pangeran Singanarpada. Tetapi sudahlah. Biarlah Mahisa Murti menemui pamannya dan membawanya kemari. Ia tidak boleh terlambat, berkata Mahisa Agni. Siapakah yang akan dipanggil? Bertanya Pangeran Singanarpada. Orang-orang tua telah berkumpul di sini untuk melihat sesuatu yang mungkin sangat berharga bagi sisa-sisa usianya, jawab Mahisa Agni. Siapa? Bertanya Pangeran Singanarpada. Witantra, jawab Mahisa Agni. Kakang Witantra juga berada di sini, bertanya Pangeran Singanarpada. Tetapi di mana kalian tinggal? Kita jangan terlalu banyak kehilangan waktu, jawab Mahisa Agni. Biarlah Mahisa Murti pergi. Baiklah, jawab Pangeran Singanarpada. Panggil Kakang Witantra. Aku juga ingin bertemu dengannya. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun segera beringsut dan pergi meninggalkan tempat itu. Apa yang akan kau lakukan bersama Kakang Witantra? Bertanya Pangeran Singanarpada. Aku mendengar bahwa mahkota Kediri pernah hilang. Itulah sebabnya, bahwa ketika seseorang memasuki halaman istana maka aku segera tertarik kepada peristiwa itu, jawab Mahisa Agni. Tentu sesuatu yang benar-benar akan dilakukan, berkata Pangeran Singanarpada di dalam hatinya. Bukan waktunya untuk bergurau. Namun dalam pada itu, maka Pangeran Singanarpada berkata, Kakang Mahisa Agni, aku minta Kakang tidak berbuat apa-apa. Juga Kakang Witantra, berkata Pangeran Singanarpada selanjutnya. Kenapa? Bertanya Mahisa Agni. Seseorang telah siap untuk mengambil benda yang paling berharga dari Kediri, dan kini kau minta kepadaku untuk tidak berbuat apa-apa? Ya, jawab Pangeran Singanarpada. Biarlah orang itu mengambil mahkota yang dianggap dapat menjadi tempat bersemayam wahyu keraton. Mahisa Agni menjadi heran. Dengan nada ragu ia bertanya. Kau aneh Pangeran. Kenapa begitu? Pangeran Singanarpada tersenyum. Katanya. Sebaiknya kau tidak usah melibatkan dirimu terlalu jauh dalam hal ini. Karena itu, maka cobalah melupakan apa yang kau lihat. Aku tidak mengerti Pangeran, desis Mahisa Agni. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Terima kasih atas perhatianmu. Tetapi kami minta, biarkan saja orang-orang itu melakukan apa saja yang diinginkannya. Mahisa Agni masih saja merasa heran. Namun kemudian katanya. Jika demikian, baiklah. Yang menghendaki adalah Pangeran Singanarpada, sehingga aku tidak mempunyai wewenang untuk berbuat lain. Pangeran Singanarpada memandang Mahisa Agni dengan tajamnya. Namun kemudian ia berdesis. Aku minta maaf. Mahisa Agni tidak menjawab. Tetapi diperhitungkannya keempat orang bertongkat yang juga berusaha untuk berada di dalam tempat yang terlindung. Namun karena Mahisa Agni dan Pangeran Singanarpada tengah mengawasi mereka, maka keempat orang itu tidak terlepas dari penglihatan mereka. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian dengan sangat berhati-hati, Witantra, Mahisa Pukat dan Mahendra pun telah datang pula bersama Mahisa Murti. Sebagaimana Mahisa Agni, maka Witantra pun sudah mengenal pula Pangeran Singanarpada. Hanya Mahendra lah yang kemudian diperkenalkan kepada pangeran itu. Sementara itu, maka Mahisa Agni lah yang kemudian menjelaskan. Pangeran Singanarpada tidak menghendaki kita berbuat sesuatu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang paling terkejut mendengarnya. Karena itu, maka Mahisa Murtilah telah bertanya. Kenapa? Tidak ada penjelasan, jawab Mahisa Agni. Mahisa Murti memandang Pangeran Singanarpada dengan tajamnya. Dengan nada dalam ia pun bertanya. Apakah benar Pangeran menghendaki demikian? Ya, jawab Pangeran Singanarpada. Kenapa Pangeran? Bertanya Mahisa Murti. Bukankah dengan susah payah selama ini kita berusaha untuk menemukan kembali benda berharga itu? Ya. Sudah aku katakan, bahwa aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan Mahisa Bungalan dan kalian berdua, berkata Pangeran Singanarpada. Namun biarlah kali ini, aku memohon, agar kalian tidak berbuat sesuatu. Mahisa Murti masih menjawab. Tetapi tiba-tiba saja mereka merasa sesuatu yang terasa bukannya dalam kewajaran. Udara terasa semakin sejuk dan rasa-rasanya mereka bagaikan dibelai oleh kantuk yang mulai menyentuh perasaan.
Sebagaimana dilakukan oleh orang yang terdahulu, berkata Mahisa Agni. Menurut pendengaranku, orang yang melakukannya terdahulu mempergunakan ilmu sirep pula seperti ini. Ya. Mereka mempergunakan ilmu sirep, jawab Pangeran Singanarpada. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti adalah di antara mereka yang paling gelisah. Tetapi sementara itu Mahisa Agni berkata, Pangeran, biarlah kami tidak berbuat apa-apa. Tetapi apakah kami boleh menyaksikan apa yang akan terjadi kemudian? Mungkin pangeran telah memasang pasukan yang sangat kuat, yang lepas dari pengamatan orang-orang itu, atau jebakan lain yang mungkin tidak lagi memerlukan kita semuanya. Marilah kita lihat, berkata Pangeran Singanarpada. Aku tidak berkeberatan. Mahisa Agni pun tidak bertanya lagi. Mereka berenam pun kemudian memperhatikan orang-orang yang sedang berjaga-jaga di luar pada saat seorang di antara mereka berada di dalam. Ternyata ilmu sirep Kebosarik memang terlalu kuat. Ketika ia sudah berada di dalam dinding istana, maka ilmu sirepnya pun mulai menebar. Para petugas tidak seorang pun yang mampu melepaskan diri dari cengkaman ilmu sirep itu, sehingga dengan demikian maka para petugas itu pun seorang demi seorang telah tertidur nyenyak. Kebosarik pun kemudian sesuai dengan petunjuk orang-orang bertongkat itu, telah menemukan pintu gedung perbendaharaan. Dengan hati-hati ia mengangkat selarak dan meletakkan di samping dua orang penjaga yang tertidur dengan nyenyaknya, sementara tombaknya masih tersandar pada dinding. Perlahan-lahan Kebosarik membuka pintu gedung perbendaharaan itu. Ketika ia melihat isinya, maka jantungnya menjadi berdebar-debar. Kebosarik itu melihat sebuah peti yang berwarna putih berkilat-kilat. Tentu peti itu, berkata Kebosarik di dalam hatinya. Dengan tanpa ragu-ragu Kebosarik telah melangkah memasuki gedung perbendaharaan itu. Namun tiba-tiba terasa tubuhnya bagaikan diguncang oleh angin prahara. Dengan kekuatan yang tidak terlawan Kebosarik telah terdorong keluar. Gila, geram Kebosarik. Siapakah yang bermain hantu-hantuan di sini, heh? Tidak ada jawaban. Semua orang yang bertugas telah tertidur nyenyak. Sekali lagi Kebosarik mencobanya. Namun sekali lagi ia terdesak keluar. Tiba-tiba saja Kebosarik itu teringat akan pesan salah seorang murid kakak seperguruannya. Betapapun segannya, namun Kebosarik itu pun kemudian telah berjongkok dan kemudian menyembah 3 kali ke arah pintu yang sudah terbuka itu. Ketika ia melangkah masuk, maka ternyata ia tidak lagi mengalami goncangan dan terdorong keluar. Tidak ada kekuatan apapun yang telah mengganggunya, sehingga dengan langkah yang tetap ia memasuki gedung perbendaharaan itu. Sejenak, Kebosarik itu berdiri termangu-mangu di hadapan peti yang berwarna putih berkilat-kilat itu. Dengan dada tengadah Kebosarik memperhatikan peti itu. Lalu dengan suara berat ia bergumam. Inilah Kebosarik. Semua yang dilakukan akan dapat diselesaikan dengan sempurna. Tanpa berjongkok dan menyembah lagi, maka Kebosarik itu pun telah meraih peti perak itu dan dengan bangga telah membawanya keluar dari gedung perbendaharaan. Para penjaga masih juga tertidur dengan nyenyaknya. Ilmu sirep Kebosarik ternyata lebih baik dari ilmu sirep Ki Ajar Bomantara, sehingga karena itu, prajurit yang jumlahnya berlipat itu pun tidak ada yang mampu bertahan atas kekuatan sirep itu. Sementara itu, Pangeran Singanarpada bersama kelima orang dari Singasari itu pun masih mengawasi orang-orang bertongkat di luar dinding. Beberapa lama mereka menunggu. Namun sejenak kemudian jantung mereka menjadi berdebar-debar. Mereka melihat seseorang meloncat keluar dari lingkungan dinding istana. Itulah, desis Mahisa Pukat. Bertanya orang bertubuh kecil itu. Ya, sahut Mahisa Murti. Dan kita berdiam diri tanpa berbuat sesuatu. Sudahlah, berkata Pangeran Singanarpada. Sekali lagi aku minta. Lupakan peti perak itu. Tetapi tiba-tiba saja Mahisa Pukat berdesis. Pangeran. Apakah justru pangeran yang telah mengatur semuanya ini? Dan pada saat terakhir pangeran sendiri menghendaki mahkota itu bagi pangeran? Mahisa Pukat, hampir berbareng Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra memotong. Tetapi Mahisa Pukat berkata selanjutnya. Jika bukan demikian apakah artinya, bahwa Pangeran Singanarpada sama sekali tidak mengambil langkah-langkah tertentu untuk mencegahnya? Pangeran Singanarpada memandang Mahisa Pukat dengan tajamnya. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam sambil berkata. Ternyata kau masih terlalu muda untuk mengetahui. Mahisa Pukat termangu-mangu.
Namun tiba-tiba saja Mahisa Agni menggamit Witantra sambil bertanya. Kau lihat cahaya itu? Ya, jawab Witantra yang kemudian berkata kepada Mahendra. Kau juga melihat? Apa yang kau maksud? Cahaya yang memancar dari pusaka yang paling berharga di Kediri, bertanya Mahendra. Ya, jawab Witantra. Mahendra termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Beri aku kesempatan sebentar. Witantra dan Mahisa Agni tidak bertanya lebih lanjut. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh orang-orang tua itu. Namun kemudian Witantra itu pun berkata. Ya. Aku mulai melihatnya meskipun tidak jelas. Di mana? Bertanya Mahisa Agni. Di dalam lingkungan istana, jawab Mahendra. Tepat, jawab Witantra. Dan kau tidak melihat sesuatu dari peti itu? Tidak, jawab Witantra. Nah, sekarang jawablah pangeran. Apakah pangeran telah menjebak orang-orang itu? Bertanya Mahisa Agni. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya. Ya. Aku telah menjebak mereka. Peti itu tidak berisi mahkota sebagaimana mereka bayangkan. Tetapi yang ada di dalamnya adalah benda lain yang tidak berarti sama sekali. Oh, Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya. Aku mohon maaf pangeran. Pangeran Singanarpada tersenyum. Namun sebelum ia menjawab, maka terdengar suara tertawa nyaring. Suara tertawa itu begitu mencengkam sehingga orang-orang yang sedang memperhatikan orang-orang bertongkat itu pun tergetar karenanya. Dalam pada itu, maka terdengar orang yang tertawa itu berkata, ternyata kalian tidak lebih dari anak-anak yang dungu. Heh, kau kerbau buntung. Kau kira kau telah berhasil? Guru, berkata salah seorang dari orang-orang bertongkat itu. Paman telah salah mengambil benda yang kita inginkan. Tidak, jawab Kebo Sarik. Bukankah yang kau maksud adalah peti perak ini? Kalian semua memang dungu. Kau juga, berkata orang yang baru saja datang itu kepada orang bertubuh kecil. Kau tahu pamanmu tidak tahu menahu tentang cahaya teja yang memancar dari benda itu. Ia pun tidak tahu bahwa peti ini kosong atau mungkin hanya berisi sepotong kayu lapuk atau apa. Gila, geram Kebo Sarik. Jadi orang-orang Kediri telah mengelabui aku? Dan kau memang merupakan sasaran yang menyenangkan untuk melakukan permainan seperti ini, jawab orang yang baru datang itu. Aku akan kembali ke gedung perbendaharaan itu. Aku akan membakarnya. Bahkan seisi istana ini akan aku bakar sampai menjadi abu, geram Kebo Sarik. Kau akan menjadi semakin dungu, berkata orang yang baru datang itu, yang ternyata adalah guru orang-orang bertongkat itu. Kau tidak akan dapat melakukan apapun juga. Kenapa? Bertanya Kebo Sarik. Guru. Aku akan memasuki gedung perbendaharaan itu bersama Paman Kebo Sarik. Aku tahu di mana pusaka itu disembunyikan. Aku akan mencari dan menemukannya, berkata orang bertubuh kecil itu. Tidak mungkin, jawab gurunya. Kita tidak hanya berenam di sini. Maksud guru, bertanya orang bertubuh kecil. Kita mempunyai kawan. Karena itu, maka kita tidak akan mungkin berbuat sesuatu tanpa diketahui oleh orang-orang Kediri, jawab orang itu. Murid-muridnya serta Kebo Sarik termangu-mangu sejenak. Sementara itu orang yang baru datang itu berkata selanjutnya. Kalian memang dungu. Kalian sama sekali tidak tahu bahwa apa yang kalian lakukan itu selalu diikuti oleh orang-orang Kediri. Lihat ke sana. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Ternyata orang itu telah menunjuk ke tempat Pangeran Singanarpada dan orang-orang Singasari itu mengamati orang-orang yang telah mengambil peti perak itu. Sementara itu orang-orang bertongkat serta orang yang telah memasuki gedung perbendaharaan dan mengambil peti perak itu memandang ke arah yang ditunjuk oleh guru mereka. Namun mereka tidak segera melihat sesuatu, karena Pangeran Singanarpada dan kawan-kawannya berlindung di balik batang-batang perdu. Namun gurunya itu pun kemudian berkata, marilah. Kita dekati mereka. Orang itu tidak menunggu lebih lama. Ia pun kemudian berjalan di paling depan diikuti oleh adik seperguruannya dan murid-muridnya. Luar biasa, desis Pangeran Singanarpada. Orang itu mengetahui bahwa kita berada di sini. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya.
Ternyata bukan kita yang berusaha menangkap mereka. Tetapi akhirnya merekalah yang akan menangkap kita. Satu permainan yang mengasyikkan, sahut Mahendra. Untunglah aku menyusul kalian sehingga aku dapat ikut serta dalam permainan seperti ini. Ah, kau, sahut Witantra. Kau masih lebih muda dari aku. Agaknya masih ada sisa-sisa kemudaanmu. Tetapi agaknya anak-anak mudalah yang menjadi paling gembira menghadapi keadaan seperti ini. Iya, desis Pangeran Singanarpada. Kemampuan kita akan benar-benar diuji oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Tetapi aku kira ada juga baiknya untuk sekali-sekali membenturkan ilmu pada kemampuan yang pilih tanding. Tanpa diasah maka pisau tidak akan menjadi tajam. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah ia mengagumi ketajaman perasaan orang yang datang terakhir itu. Dengan demikian maka yang dapat dilakukan oleh Pangeran Singanarpada dan kawan-kawannya adalah sekedar menunggu. Namun mereka merasa tidak ada gunanya lagi berlindung di balik pohon-pohon perdu sehingga mereka pun telah bergeser dan berdiri di tempat terbuka. Selamat malam Kisanak, sapa orang yang datang terakhir itu. Pangeran Singanarpadalah yang menjawab. Selamat Kisanak. Kedatangan kalian memang menarik perhatian. Orang yang bertubuh kecil dan bertongkat itu terkejut ketika dilihatnya Pangeran Singanarpada sedang mengamatinya. Namun kemudian orang itu pun tersenyum sambil berkata, "Selamat bertemu kembali Pangeran." "Oh, kau Ki Ajarwantingan," desis Pangeran Singanarpada. "Terima kasih atas segala petunjuk yang telah kau berikan." "Ah jangan begitu Pangeran," jawab orang bertubuh kecil itu yang menyebut dirinya Ki Ajarwantingan. "Ternyata bahwa Pangeran tidak dengan sungguh-sungguh memenuhinya, sehingga kami terpaksa datang untuk melihatnya." "Apakah aku tidak dengan sungguh-sungguh memenuhi pesan-pesanmu? Aku sudah dengan susah payah mencari seekor kerbau bertanduk dungkul dan berkulit bule," jawab Pangeran Singanarpada. "Betapapun sulitnya, akhirnya aku telah mendapatkannya. Sementara itu, aku pun telah membuat sebuah peti dari perak dan melapisnya dengan kulit kerbau sebagaimana kau maksudkan." "Terima kasih Pangeran." "Tetapi ternyata bahwa hal itu tidak Pangeran lakukan," jawab orang bertubuh kecil itu. "Mungkin Pangeran benar-benar membuat peti dengan lapisan kulit itu. Tetapi mahkota itu tidak Pangeran masukkan ke dalamnya. Hal itu kami ketahui karena cahaya yang memancar dari gedung perbendaharaan itu. Jika Pangeran melakukannya sebagaimana aku katakan, maka cahaya itu tentu sudah lenyap. Karena itulah maka kami telah terdorong untuk melihat, apakah benar Pangeran telah melakukan seperti yang aku pesankan." "Apa yang kalian temukan di dalam peti itu?" bertanya Pangeran Singanarpada. Orang bertubuh kecil itu tersenyum. Katanya, "Apapun yang ada di dalamnya bukanlah yang kami maksudkan." "Baiklah aku berterus terang Kisanak," berkata Pangeran Singanarpada. "Aku memang sudah mencoba memasukkan benda yang paling berharga itu ke dalam peti perak yang kau anjurkan itu. Tetapi ternyata peti perak dengan lapisannya sama sekali tidak menyerap cahaya sebagaimana kau katakan. Ketika mahkota itu aku masukkan ke dalamnya, maka cahaya itu masih juga memancar sebagaimana biasanya menembus lapisan perak dan kulit kerbau yang sulit dicari itu. Sejak itulah aku mempunyai dugaan yang lain dari petunjukmu. Aku mulai curiga bahwa aku telah terjebak oleh sikap dan kata-katamu yang nampak bersungguh-sungguh itu." "Jadi Pangeran juga dapat melihat cahaya itu?" bertanya orang bertubuh kecil itu. "Tidak selalu. Hanya dalam keadaan tertentu, sebagaimana orang lain yang menghendakinya," jawab Pangeran Singanarpada. Orang bertubuh kecil itu mengangguk-angguk. Lalu katanya kepada gurunya, "Guru, agaknya kita memang tidak mempunyai pilihan lain. Kita akan memasuki gedung itu lagi dan memilih sendiri di antara isinya." Gurunya tersenyum. Dipandanginya Pangeran Singanarpada sambil berkata, "Baiklah. Aku sependapat untuk kembali memasuki gedung itu dan memilih isinya. Tetapi sebagai seorang yang mengenal unggah-ungguh, maka aku akan minta izin dahulu kepada pangeran ini, yang barangkali termasuk salah seorang di antara para pemimpin Kediri yang ikut mempunyai wewenang atas gedung itu." Oh, orang bertubuh kecil itu mengangguk-angguk. Katanya, "Agaknya aku melupakannya Guru. Mungkin aku terlalu bernafsu untuk segera memiliki benda yang sangat berharga itu." "Nah Pangeran," berkata gurunya. "Pangeran sudah mendengar keinginan kami.
Karena itu, kami mohon agar pangeran tidak berkeberatan bahwa kami akan mengambil benda yang kami ingini. Kami akan berterima kasih jika pangeran justru bersedia untuk membantu kami sehingga usaha kami akan cepat kami selesaikan. Oh, tentu dengan senang hati Kisanak, jawab Pangeran Singanarpada. Aku akan dengan senang hati menunjukkan benda yang kalian inginkan. Tetapi sudah tentu, aku minta upah atas hasil jerih payahku. Agaknya mahkota itu memang bukan milikku. Jika aku menjualnya sekarang, maka aku tidak akan kehilangan. Guru dan orang-orang bertongkat itu mengerutkan keningnya. Mereka justru menjadi heran mendengar jawaban itu. Bahkan dengan ragu-ragu guru itu bertanya, apakah yang pangeran inginkan sebagai upah menurut istilah pangeran sendiri? Pangeran Singanarpada termenung sejenak. Sementara itu orang-orang Singasari yang ada di tempat itu pun menjadi termangu-mangu. Pangeran Singanarpada sendiri kemudian tersenyum sambil menjawab. Kisanak, aku minta upah yang memadai. Karena benda itu nilainya tidak terhingga, maka upah yang aku minta adalah kepala kalian. Gila. Kebo Sarik berteriak. Tetapi guru orang-orang bertongkat itu justru tertawa. Katanya, kau memang dungu kerbau gila. Aku sudah menduga bahwa pangeran yang suka berkelakar ini akan sampai kepada permintaan yang demikian. Selain pangeran ini tentu tidak akan terpikir olehnya untuk benar-benar membuat peti dan mengisinya dengan benda lain serta menempatkannya di tempat yang terhormat. Dalam kesibukan yang mendesak, Pangeran Singanarpada masih sempat meluangkan waktunya untuk bermain-main dengan kita. Karena itu, kita jangan lekas marah. Kita harus menghadapi sikap Pangeran Singanarpada dengan caranya. Kebo Sarik itu menggeram. Katanya, aku tidak telaten. Jika kita harus bertempur, marilah kita lakukan sekarang. Ya. Sebentar lagi. Kecuali jika Pangeran Singanarpada menginginkan waktu yang lain di tempat yang lain pula, jawab guru orang-orang bertongkat itu. Kebo Sarik benar-benar tidak telaten dengan sikap saudara seperguruannya. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa kecuali menggeram. Namun dalam pada itu, Pangeran Singanarpada menjawab. Kisanak, biarlah pekerjaan kita lekas selesai. Marilah, berikan upah itu sekarang. Baru kalian dapat mengambil benda berharga itu. Baiklah pangeran, berkata guru orang-orang bertongkat itu. Kita akan mempertahankan kepala kita masing-masing. Mahkota itu letaknya memang di kepala. Jika kepalaku harus aku berikan kepada pangeran, di mana aku akan memakai mahkota itu? Pangeran Singanarpada dan orang-orang tua dari Singasari itu sempat tersenyum. Namun Kebo Sarik justru berteriak. Jangan bergurau lagi. Aku sudah menjadi jemu. Ayo, siapa yang akan menjadi lawanku? Kenapa kau begitu tergesa-gesa? Bertanya Pangeran Singanarpada. Menurut pengamatanku, kaulah yang telah menyebarkan ilmu sirep yang sangat tajam. Dengan demikian, maka agaknya kau juga memiliki ilmu yang lain yang cukup tinggi. Karena itu, maka biarlah salah seorang dari orang-orang tua yang ada di sini melawanmu. Karena aku yang bertanggung jawab atas pusaka itu, maka akulah yang akan berhadapan dengan orang yang agaknya tertua di antara kalian. Ya, jawab guru orang-orang bertongkat itu. Aku adalah saudara seperguruan orang yang bernama Kebo Sarik ini. Aku adalah guru dari orang-orang yang membawa kayu bakar yang barangkali perlu jika mereka kedinginan. Nah, apakah kau memilih lawan yang lain? Mungkin aku bukan orang terbaik di dalam kelompokku. Tetapi sekedar karena kewajibanku maka aku menempatkan diri sebagai lawanmu, berkata Pangeran Singanarpada pula. Bagus, jawab orang itu. Agaknya memang satu kehormatan bahwa aku akan bertempur melawan seorang pangeran yang berilmu tinggi. Siapa bilang aku berilmu tinggi? Bertanya Pangeran Singanarpada. Tetapi Kebo Sariklah yang menjawab. Yang mana lawanku? Aku akan segera menyelesaikannya dan kembali memasuki gedung perbendaharaan. Di antara orang-orang tua dari Singasari ternyata Mahendra lah yang menjawab. Baiklah. Aku terima kau sebagai lawanku. Aku sudah terhitung tua. Tetapi belum setua saudara-saudaraku ini. Karena itu, agaknya akulah orang yang paling pantas melawan seseorang yang oleh saudara seperguruannya disebut kerbau gila. Jangan ikut-ikutan menyebut aku kerbau gila, bentak Kebo Sarik. Sebentar lagi kau akan mati di sini. Mintalah maaf agar jalan kematianmu menjadi terang. Mahendra tertawa. Katanya,
Kau memang cepat marah. Jika aku menyebutmu kerbau gila adalah sekedar menirukan saudara seperguruanmu. Tetapi jika kau tidak mau, katakan, bagaimana aku harus memanggilmu? Cukup, bentak Kebo Sarik. Jangan banyak bicara lagi. Aku tidak terbiasa berbicara tanpa ujung pangkal. Jika kau memang siap melawan aku, marilah. Mahendra tidak menjawab lagi. Ia pun bergeser beberapa langkah dan siap menghadapi segala kemungkinan. Ternyata Kebo Sarik memang tidak banyak bicara. Ketika mereka sudah memisahkan diri, maka tiba-tiba saja ia telah menyerang dengan garangnya. Tetapi Mahendra telah memperhitungkannya. Karena itu, maka dengan tangkas ia pun menghindar. Bahkan dengan tidak kalah garangnya Mahendra pun telah menyerang lawannya pula. Mereka telah mulai, berkata Pangeran Singanarpada. Nah, bagaimana dengan yang lain? Sudah aku katakan, bahwa aku telah memilih lawanku, sehingga selebihnya akan dihadapi oleh orang-orang tua dan anak-anak muda. Memang dua angkatan yang jauh. Tetapi meskipun demikian, mereka akan dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Dalam pada itu, maka orang yang bertubuh kecil itu pun berkata, "Nah, siapakah yang akan bertempur melawan aku? Kau pernah melawan kedua anak muda itu. Apakah kau akan mengulanginya?" Keduanya masih menyimpan bahkan telah melengkapi kembali pasar-pasar kecilnya, bertanya Pangeran Singanarpada. Orang bertubuh kecil itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, "Sebenarnya aku ingin menebus kekalahan. Tetapi sekarang aku tidak sendiri. Karena itu, maka aku tidak merasa perlu untuk bertempur melawan kedua anak-anak itu. Jika demikian kau harus memilih lawan lain. Jika bukan yang anak-anak, kau dapat memilih yang sudah tua-tua," berkata Pangeran Singanarpada. Orang bertubuh kecil itu termangu-mangu. Menurut penglihatannya, kedua orang tua itu adalah orang-orang yang pernah ditemuinya. Dalam pada itu, maka Mahisa Agni lah yang menyahut. "Aku sudah terlalu tua untuk melibatkan diri ke dalam permainan seperti ini. Tetapi karena sudah tidak ada orang lain, maka biarlah aku melakukannya. Tetapi dengan janji, bahwa kita akan melakukan perlahan-lahan agar nafasku tidak terputus karenanya." Suara tertawa guru dari orang-orang bertongkat itu bagaikan meledak. Katanya, "Menyenangkan sekali berhubungan dengan kalian. Ternyata kalian adalah orang-orang yang gembira dan penuh gurau betapapun peliknya persoalan yang kalian hadapi. Nah, marilah kita mulai dengan permainan yang perlahan-lahan saja, sekedar untuk menghangatkan badan di malam yang dingin ini." Tetapi berbeda dengan gurunya, orang bertongkat yang bertubuh kecil itu sama sekali tidak senang dengan sikap Mahisa Agni. Karena itu, maka katanya, "Marilah orang tua yang licik. Kau sudah berpura-pura ketika kau bertemu dengan aku. Sekarang kau memancing perasaanku, agar kau menaruh belas kasihan kepadamu. Tetapi aku mengerti, jika belas kasihanku sudah runtuh, maka kau akan mempergunakan kesempatan itu untuk menghancurkan aku." "Ah, kau terlalu berprasangka," berkata gurunya. "Layani orang itu sebagaimana kemauannya. Kalian akan menemukan satu permainan yang mengasihkan." Orang bertubuh kecil itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mencoba mengerti pesan gurunya. Tentu gurunya mencoba menasehatinya agar ia tidak terperosok ke dalam dorongan perasaannya yang bergejolak karena sikap lawannya. Sementara itu, maka seorang lagi di antara orang-orang bertongkat itu berkata, "Biarlah orang tua yang seorang lagi menjadi lawanku." "Oh," berkata Witantra, "ada juga yang menghargai aku? Marilah, mungkin kita sempat bermain-main. Mudah-mudahan aku mampu berbuat sesuatu." Orang bertongkat itu pun kemudian menyahut, "Kita mencari tempat yang lapang. Aku akan mempergunakan tongkatku yang panjang." "Silahkan. Aku kali ini juga akan mempergunakan tongkat meskipun tidak sepanjang tongkatmu," berkata Witantra. "Baik. Kita akan mempergunakan tongkat. Tetapi agaknya tongkatmu adalah sekedar sebatang kayu yang kau ketemukan di pinggir jalan. Karena itu, maka agaknya kau memang dengan sengaja menghina aku. Kau kira bahwa dengan tongkat semacam itu kau akan mampu melawan tongkatku?" Witantra mengerutkan keningnya. Katanya, "Tongkatku bukan sembarang tongkat. Memang bukan tongkat sebaik tongkatmu. Tetapi mudah-mudahan aku dapat mengimbangi tongkatmu." Orang bertongkat itu tidak menjawab. Beberapa langkah mereka beringsut untuk mendapatkan tempat yang luas.
Mudah-mudahan kita tidak diketemukan oleh peronda yang kadang-kadang nganglang, berkata Witantra. Persetan, jawab lawannya. Mereka tidur seperti mati. Kita akan mendapat waktu yang leluasa sampai menjelang pagi. Bagus, jawab Witantra. Kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Keduanya pun kemudian segera mempersiapkan diri. Sementara kedua saudara seperguruan orang bertongkat itu tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus berhadapan dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan demikian maka orang-orang itu pun telah terlibat dalam pertempuran di belakang istana, di sebuah halaman yang luas tanpa takut terganggu, karena pengaruh sirep yang menebar sampai ke tempat itu. Yang kemudian terlibat ke dalam pertempuran adalah semua orang yang ada di tempat itu. Masing-masing telah mendapatkan lawannya. Pangeran Singanarpada yang bertanggung jawab atas pusaka yang ingin dimiliki oleh orang-orang bertongkat itu harus bertempur dengan guru dari orang-orang bertongkat itu. Orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sementara itu, Mahisa Agni dan Witantra harus bermain-main dengan dua orang di antara keempat orang bertongkat itu. Sedangkan Mahendra harus bertempur melawan Kebo Sarik. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendapat lawan di antara orang-orang bertongkat itu pula. Tetapi bukan orang bertubuh kecil yang pernah dilawannya berdua. Yang dihadapinya adalah adik seperguruan dari orang bertubuh kecil itu. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus bertempur dengan sangat berhati-hati. Keduanya harus memperhitungkan kemampuan lawannya baik-baik. Baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat memperhitungkan kekuatan lawannya atas dasar pengenalan mereka terhadap ilmu orang bertubuh kecil yang pernah mereka lawan berdua. Namun ketika mereka telah bertempur beberapa saat lamanya, maka terasa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa ternyata kemampuan kedua orang itu masih belum pada tataran orang bertubuh kecil itu. Meskipun demikian baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat tidak dapat lengah. Agaknya kedua orang itu pun telah memiliki dasar ilmu yang gegirisi, yang mampu melontarkan serangan sebagaimana dilakukan oleh orang bertubuh kecil itu. Sementara itu, maka di lingkungan pertempuran yang lain pun benturan ilmu telah menjadi semakin sengit. Yang paling menggetarkan adalah pertempuran antara Pangeran Singanarpada melawan guru dari orang-orang bertongkat itu. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga seolah-olah yang mereka lakukan sama sekali di luar pengamatan kewadagan. Yang tidak kalah sengitnya adalah pertempuran antara Kebo Sarik dan Mahendra. Ternyata kemampuan Mahendra telah mengejutkan Kebo Sarik. Ia mengira bahwa selain kakak seperguruannya yang bertempur melawan Pangeran Singanarpada, tidak ada orang lain yang dapat mengimbangi ilmunya. Namun ternyata bahwa lawannya saat itu memiliki kemampuan di luar dugaannya itu. Karena itu, maka kemarahan Kebo Sarik telah menghentak-hentak di dadanya. Selapis demi selapis ia meningkatkan kemampuannya. Namun ternyata bahwa lawannya itu pun mampu meningkatkan kemampuannya pula. Dengan demikian, maka pertempuran antara Kebo Sarik dan Mahendra itu pun menjadi semakin dahsyat. Keduanya memiliki ilmu yang tinggi. Pada saat-saat keduanya mendekati puncak kemampuannya, maka gerak mereka pun menjadi semakin cepat. Bahkan kemudian keduanya seakan-akan telah berubah menjadi bayangan yang berputaran didorong oleh angin pusaran. Sementara itu, Mahisa Agni yang menghadapi orang bertubuh kecil itu pun ternyata harus berhati-hati. Orang bertongkat yang bertubuh kecil itu memiliki bekal pula untuk bertempur dalam putaran ilmu kanuragan. Tetapi ternyata bahwa saat itu ia telah mendapat lawan Mahisa Agni. Seorang yang memiliki landasan ilmu yang masak. Meskipun demikian, Mahisa Agni yang sudah menjadi terlalu tua itu tidak ingin menyakiti hati lawannya. Ia tidak menunjukkan dengan serta-merta kelebihannya, meskipun ia sadar bahwa tenaga wadaknya tidak lagi utuh sebagaimana saat ia berumur sebaya lawannya itu. Tetapi tingkat ilmu Mahisa Agni dan orang bertubuh kecil itu memang terpaut beberapa lapis yang cukup tebal. Sehingga apabila Mahisa Agni menghendaki, maka ia akan dengan cepat menyudahi pertempuran itu. Yang terjadi sebagaimana Mahisa Agni adalah Witantra yang bertempur melawan adik seperguruan orang bertubuh kecil itu. Meskipun Witantra tidak mau mengabaikan lawannya sehingga ia berbuat satu kesalahan yang dapat menjeratnya, namun selisih ilmu yang cukup banyak membuat lawannya kadang-kadang menjadi bingung. Bahkan Witantra masih juga sempat sekali-sekali memperhatikan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang bertempur melawan dua orang saudara seperguruan orang bertubuh kecil itu.
Ternyata bahwa dasar ilmu puncak Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan tidak perlu mereka pergunakan untuk mengatasi serangan-serangan lawannya yang garang. Namun pada suatu saat, ternyata Mahisa Murti dikejutkan oleh serangan lawannya sebagaimana pernah dilakukan oleh orang bertubuh kecil itu. Ketika orang itu mendapat kesempalan, maka ia lelah mengacungkan tongkatnya. Dan dari ujung tongkat itu telah meluncur cahaya yang silau. Mahisa Murti sempat meloncat. Dengan demikian maka cahaya itu tidak sempat menyentuhnya. Ketika cahaya itu mengenai tanah di belakang Mahisa Murti semula berpijak, maka telah terjadi ledakan. Tetapi ledakan itu tidak mengejutkan dan tidak sedahsyat ledakan pada saat Mahisa Murti melawan orang bertubuh kecil itu. Ilmunya belum terlalu mapan, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Meskipun demikian Mahisa Murti sadar, bahwa jika serangan itu mengenainya, maka ia akan mengalami nasib yang buruk. Kulitnya tentu akan terkelupas sebagaimana jika kulitnya tersentuh api. Karena itu, maka Mahisa Murti itu pun harus selalu berhati-hati menghadapinya. Sebagaimana terjadi pada Mahisa Murti, maka telah terjadi pula pada Mahisa Pukat. Mahisa Pukat juga merasakan bahwa tingkat ilmu lawannya masih berada di bawah ilmu orang bertubuh kecil yang pernah bertempur melawan Mahisa Pukat dan Mahisa Murti berdua. Sehingga dengan demikian maka Mahisa Pukat merasa bahwa jika ia tidak melakukan kesalahan, maka ia sendiri akan mampu mengimbangi lawannya itu. Dengan hati-hati maka Mahisa Pukat telah meningkatkan serangan-serangannya. Tetapi Mahisa Pukat masih membatasi diri untuk tidak mempergunakan ilmu puncaknya yang memiliki daya penghancur yang sangat besar. Dalam keadaan terdesak, maka lawannya itu pun tidak dapat berbuat lain kecuali melepaskan kemampuannya yang jarang dimiliki oleh orang lain. Dengan demikian maka sejenak kemudian tongkat lawan Mahisa Pukat itu pun mulai teracung. Sebagaimana lawan Mahisa Murti maka serangan-serangan yang meluncur dari ujung tongkat itu telah menyambar-nyambar. Namun juga seperti Mahisa Murti, Mahisa Pukat masih selalu mampu menghindarinya. Tetapi Mahisa Pukat tidak tergesa-gesa membalas serangan-serangan itu dengan pasar-pasar kecilnya. Tetapi ia masih mencoba melawan serangan-serangan itu dengan kecepatan geraknya. Karena itulah maka setiap kali Mahisa Pukat berusaha untuk bertempur pada jarak yang dekat. Dengan demikian maka lawannya tidak sempat mengacungkan tongkatnya untuk melontarkan serangannya yang berbahaya itu. Setiap kali tongkatnya siap teracu, maka Mahisa Pukat dengan cepat menyerangnya sehingga lawannya itu harus menghindar atau menangkis serangan itu sebelum ujung tongkatnya sempat tepat mengarah ke sasaran. Bersambung ke bab 82. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.